Bab 1536. Serangan jiwa merupakan kekuatan yang sulit dibendung oleh pertahanan biasa karena mampu menembus langsung ke inti roh. Dalam berbagai pertempuran sebelumnya, bahkan kekuatan domain yang kuat seperti domain kekacauan dan domain ruang waktu hanya mampu meredam sebagian kecil serangan tersebut. Pertahanan konvensional sama sekali tidak cukup untuk menghentikannya sepenuhnya. Namun demikian, serangan jiwa bukan tanpa kelemahan. Keberadaan makhluk hidup di jalur serangan mampu menjadi penghalang alami. Serangan jiwa akan terlebih dahulu menghantam makhluk hidup tersebut sebelum mencapai target sebenarnya. Inilah yang dimanfaatkan oleh Wu Qiandu dengan mengerahkan serangga beracun sebagai tameng hidup. Walaupun kecil, setiap serangga memiliki roh, sehingga mampu menyerap serangan jiwa yang datang. Dengan perlindungan tersebut, Wu Qiandu tetap aman di belakangnya. Lu Ming memahami sepenuhnya situasi ini. Meskipun teknik serangan jiwa tidak dapat menembus pertahanan lawan secara langsung, ia tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Dengan tenang, ia mengembangkan domain kekacauan hingga menyelimuti tubuhnya dan melayang ke udara, mengambil posisi dominan dari atas. Dari langit, ia melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Pukulan demi pukulan menghantam ke bawah seperti hujan meteor, menargetkan Wu Qiandu beserta seluruh kawanan makhluk beracun yang melindunginya. Serangga, katak, dan ular beracun berguguran satu persatu, memenuhi arena dengan bangkai dan cairan racun yang menyebarkan bau menyengat. Gas beracun mulai menguap dan perlahan memenuhi seluruh area pertarungan. Wu Qiandu memanfaatkan situasi tersebut dengan cerdik. Ia mengubah racun yang tersebar menjadi formasi gas beracun yang semakin tebal dan mematikan. Gas tersebut berputar dan membentuk ribuan tangan beracun yang menyerang ke arah Lu Ming dari segala penjuru. Serangan itu tidak hanya mematikan, tetapi juga terus-menerus menekan tanpa memberi celah. Lu Ming mengandalkan kecepatan elemen angin untuk menghindari setiap serangan yang datang. Dalam satu gerakan tegas, ia memanggil tombak panjang tingkat kaisar dan menyatu dengannya. Dengan kekuatan penuh, ia menerjang turun menembus formasi gas beracun, mengarah langsung ke inti keberadaan Wu Qiandu. Namun Wu Qiandu telah bersiap. Tubuhnya meledak menjadi kabut racun dan menyatu sepenuhnya dengan formasi yang telah ia ciptakan. Ia tidak lagi memiliki wujud tetap, melainkan menjadi bagian dari racun itu sendiri. Serangan fisik Lu Ming tidak lagi memiliki sasaran pasti. Lu Ming tidak berhenti. Ia kembali melepaskan serangan jiwa, tetapi sekali lagi dihalangi oleh sisa serangga beracun yang masih berterbangan di dalam kabut. Walaupun demikian, jumlah makhluk tersebut terus berkurang akibat serangan tanpa henti. Melihat situasi tersebut, Wu Qiandu mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia menyadari bahwa kekuatan jiwa seseorang memiliki batas, dan berharap Lu Ming akan kehabisan tenaga. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Serangan Lu Ming terus mengalir tanpa henti, menghancurkan setiap penghalang yang tersisa. Kemudian Lu Ming mengubah strategi. Domain kekacauan meluas hingga menutupi seluruh arena. Dari dalam domain tersebut, kekuatan petir dan api muncul bersamaan, menyelimuti setiap sudut ruang. Panas membakar dan kilatan petir menghancurkan segala yang ada, memusnahkan sisa serangga beracun dalam sekejap. Gelombang serangan jiwa yang tak terlihat terus diluncurkan, berpadu dengan kekuatan elemen yang menghancurkan. Tekanan yang dihasilkan membuat Wu Qiandu kehilangan kendali atas bentuknya. Kabut racun yang menjadi tubuhnya mulai bergejolak dan tidak stabil. Dalam momen itu, Lu Ming melangkah maju dan mengaktifkan kekuatan melahap. Energi tersebut menyelimuti kabut racun dan mulai menyerapnya sedikit demi sedikit. Setiap bagian racun yang terserap langsung dimurnikan menjadi energi yang memperkuat tubuh Lu Ming. Meskipun racun Wu Qiandu sangat mematikan, tubuh roh Lu Ming yang telah mencapai tingkat tinggi mampu menahannya. Bahkan, jejak energi kekacauan dalam dirinya membuatnya semakin kebal terhadap efek racun tersebut. Raungan naga samar terdengar dari dalam tubuh Lu Ming saat proses pemurnian berlangsung. Kabut racun yang sebelumnya ganas kini menjadi sumber kekuatan yang diserap tanpa henti. Wu Qiandu yang terperangkap dalam proses tersebut merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Kesadarannya perlahan terkikis seiring tubuhnya yang terus menyusut. Ia berusaha mempertahankan bentuk, tetapi setiap upaya langsung dihancurkan oleh serangan Lu Ming dan kembali menjadi kabut yang diserap. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah tubuhnya telah lenyap. Kekuatan yang dahulu ia banggakan kini justru menjadi alat kehancurannya sendiri. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan ketika ia menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Lu Ming tetap dingin dan tidak menunjukkan belas kasihan. Baginya,
tindakan Wu Qiandu di masa lalu telah menentukan akhir yang akan ia terima. Kekuatan melahap terus bekerja tanpa henti, mengikis sisa keberadaan lawan hingga hampir tidak tersisa. Di mata para penonton dari berbagai sekte, pemandangan ini menjadi sesuatu yang mengguncang. Sosok yang selama ini dikenal menakutkan kini berada di ambang kehancuran total, tidak mampu melawan balik sedikit pun. Akhirnya, kabut racun yang tersisa semakin tipis dan hampir lenyap sepenuhnya. Wu Qiandu yang dahulu sombong kini berada di ujung kehancuran, sementara Lu Ming berdiri tegak sebagai penguasa medan pertempuran, menyerap sisa kekuatan lawannya tanpa tersisa sedikit pun. Bab 1537. Suasana arena belum sepenuhnya tenang ketika sebuah suara tua menggema dari salah satu bangunan tinggi di sekitar tempat pertandingan. Suara itu membawa tekanan kuat khas seorang tetua alam suci dari sekte Yudu. Nada yang disampaikan penuh peringatan, menuntut agar tidak bertindak melampaui batas. Namun tekanan tersebut segera dibalas oleh aura lain dari arah lembah Dewa Naga. Tetua dari pihak ini menunjukkan sikap yang sama sekali tidak gentar, bahkan cenderung meremehkan ancaman tersebut. Ketegangan di antara kedua kekuatan besar itu seketika meningkat, tetapi aturan tidak tertulis di tempat itu membuat para tetua tidak dapat turun tangan secara langsung. Di tengah tekanan dua kekuatan besar, Lu Ming tetap berdiri tenang di arena. Tanpa sedikit pun keraguan, ia melanjutkan tindakannya. Serangan jiwa kembali dilepaskan dengan kekuatan penuh, menembus sisa kabut racun yang hampir hancur sepenuhnya. Gelombang kekuatan itu menghancurkan pertahanan terakhir Wu Qiandu. Kabut racun yang menjadi tubuhnya runtuh total tanpa meninggalkan sisa kehidupan. Dengan demikian, keberadaan Wu Qiandu benar-benar lenyap dari arena, mengakhiri segalanya tanpa kemungkinan kembali. Kematian itu menjadi jawaban langsung terhadap tekanan dari tetua sekte Yudu. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada keraguan, hanya tindakan tegas yang menunjukkan dominasi mutlak. Setelah itu, suasana di sekitar arena berubah menjadi sunyi menekan. Dari arah sekte Yudu, tidak terdengar lagi suara, tetapi niat membunuh yang dingin menyebar perlahan. Meskipun demikian, tidak ada yang berani melanggar aturan dan ikut campur dalam pertarungan generasi muda. Para penonton dari berbagai sekte merasakan jantung mereka berdebar kencang. Kematian Wu Qiandu bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan runtuhnya seorang jenius tingkat atas. Sebelumnya Baimo telah lebih dahulu jatuh di tangan Lu Ming, dan kini satu lagi sosok dengan tingkat yang sama menyusul ke dalam kehancuran. Peristiwa ini menjadi sesuatu yang sangat jarang terjadi. Di antara para jenius tingkat tinggi, perbedaan kekuatan biasanya tidak terlalu jauh. Mengalahkan mungkin masih mungkin, tetapi membunuh hampir mustahil dilakukan. Namun dalam pertemuan kali ini, dua sosok puncak telah tewas dalam waktu yang relatif singkat, sementara banyak lainnya mengalami luka berat. Semua itu membuat suasana kompetisi berubah drastis menjadi jauh lebih kejam dibandingkan pertemuan sebelumnya. Nama Lu Ming pun menjadi pusat perhatian sekaligus sumber ketegangan. Setelah pertempuran berakhir, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan milik lawannya, lalu kembali ke tempat semula dengan sikap tenang. Arena kemudian dibersihkan karena dipenuhi sisa racun dan bangkai makhluk beracun yang berbahaya. Di sisi sekte Dewa Surgawi, pemimpin tim mereka memancarkan aura dingin. Tatapannya sesekali tertuju pada Tian Cui dan Sue Ningxin yang sedang memulihkan diri dari luka berat. Niat tersembunyi tampak jelas, yaitu memanfaatkan kondisi mereka untuk menyingkirkan keduanya pada kesempatan berikutnya. Melihat hal itu, Lu Ming segera menyadari rencana tersebut. Ia memahami bahwa jika dibiarkan, Tian Cui dan Sue Ningxin akan berada dalam bahaya besar. Tekad untuk menggagalkan rencana itu pun muncul dengan kuat. Ketika arena telah siap kembali, pertarungan dilanjutkan. Atmosfer yang telah memanas membuat setiap sekte mulai menurunkan ahli terbaik mereka. Pertarungan antar sekte yang memiliki permusuhan lama menjadi semakin sengit, seolah tidak ada lagi batas dalam pertarungan tersebut. Beberapa bentrokan besar kembali terjadi. Para jenius dari berbagai sekte saling berhadapan dengan kekuatan penuh. Ada yang berakhir dengan luka berat, ada pula yang berhasil menang dengan susah payah. Setiap pertarungan berlangsung keras dan penuh tekanan. Tak lama kemudian giliran lembah Dewa Naga untuk menantang. Han Sun maju ke arena dengan langkah tegas. Ia langsung menargetkan pemimpin tim sekte Dewa Surgawi, seseorang bernama Yu Sheng. Tantangan ini mengejutkan banyak pihak. Dua pemimpin dari sekte besar akan berhadapan langsung. Langkah Han Sun jelas bertujuan menggagalkan rencana licik lawannya yang ingin menyerang anggota yang terluka. Yu Sheng tidak menolak. Ia melangkah ke arena dengan aura suci yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya terang memancar,
memberikan kesan seolah sosok ilahi turun ke dunia. Di sisi lain, Hansun memancarkan energi dingin yang luar biasa. Udara di sekitarnya membeku dan sebagian arena tertutup oleh lapisan es putih. Keduanya kemudian bergerak bersamaan, memulai pertempuran sengit tanpa penundaan. Benturan demi benturan terjadi dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata biasa. Cahaya suci dan energi dingin bertabrakan terus-menerus, menciptakan gelombang kekuatan yang menjulang ke udara. Yu Sheng mengandalkan tombak hukuman dengan kekuatan suci, sementara Hansun berubah dengan ciri naga es, tubuhnya diselimuti sisik dan cakar yang mampu merobek segala sesuatu. Dalam salah satu benturan, tombak Yu Sheng menembus bahu Hansun. Namun pada saat yang sama, serangan balasan Hansun menghantam dada lawannya dengan kekuatan yang hampir merobek jantung. Keduanya terluka parah, tetapi tidak ada yang mundur. Pertarungan terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Seiring waktu, energi mereka mulai menipis, dan pertarungan berubah menjadi perkelahian jarak dekat yang brutal. Darah mengalir di arena, menandai kegigihan kedua pihak. Setelah pertarungan panjang yang melelahkan, keduanya akhirnya terlempar keluar arena secara bersamaan, mengakhiri pertarungan tanpa pemenang. Lu Ming segera bergerak membantu Han Xun, menyalurkan energi untuk menstabilkan kondisinya. Sementara itu, Yu Sheng juga ditarik kembali oleh rekan satu sektenya untuk menjalani pemulihan. Hasil tersebut membawa dampak besar bagi sekte Dewa Surgawi. Setelah pemimpin mereka tidak mampu meraih kemenangan, tidak ada lagi ahli puncak yang tersisa. Harapan untuk meraih posisi tertinggi pun runtuh, menjadikan ambisi mereka hanya sebagai bahan ejekan. Kompetisi terus berlanjut hingga memasuki putaran berikutnya. Semangat para murid sekte Dewa Surgawi terlihat menurun drastis. Mereka tidak lagi menunjukkan agresivitas seperti sebelumnya. Kemudian giliran sekte iblis Tianyu. Seorang tokoh kuat bernama Mo He melangkah ke arena dengan pedang iblis di punggungnya. Tatapannya tajam mengarah ke lembah Dewa Naga, khususnya kepada Tian Cui dan Sue Ningxin yang masih dalam kondisi lemah. Melihat hal tersebut, hati Lu Ming menegang. Ancaman baru yang lebih berbahaya kini telah muncul di hadapan mereka. Bab 1538. Pertarungan terus berlanjut hingga hanya tersisa satu sosok di pihak lembah Dewa Naga, yaitu Lu Ming. Tekanan suasana menjadi semakin berat, seakan seluruh perhatian tertuju pada satu titik. Di sisi lain, niat membunuh dari kubu lawan semakin menguat, terutama dari Mo He yang dengan jelas mengarahkan targetnya kepada Sue Ningxin. Tanpa ragu, Sue Ningxin melangkah ke arena. Tubuhnya masih menanggung luka dari pertempuran sebelumnya, namun tekadnya tidak goyah. Begitu pertempuran dimulai, energi iblis Mo He meledak dahsyat. Pedang iblis di belakangnya terhunus dengan sendirinya, memancarkan cahaya tajam yang langsung menyapu ke arah lawan. Sue Ningxin segera berubah ke wujud naga sejatinya. Nafas dingin berkumpul di mulutnya, membentuk aliran es dan salju yang meluncur deras untuk menghadang serangan tersebut. Benturan keras terjadi, mengguncang udara di sekitarnya, namun tubuhnya yang telah terluka membuatnya terdorong mundur, menandakan posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Serangan Mo He tidak berhenti. Teknik pedang iblis pemecah dikerahkan, sebuah jurus mengerikan yang mampu membelah apapun. Cahaya pedang kembali menebas, sementara Sue Ningxin memanggil butiran salju yang tak terhitung jumlahnya. Butiran itu berputar di udara, tajam seperti bilah, lalu menghujani serangan lawan. Namun saat bertabrakan, butiran salju itu hancur berkeping-keping. Meskipun berhasil sedikit melemahkan kekuatan pedang iblis, tekanan dari Mo He tetap dominan. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa memberi ruang bernapas. Pertarungan berubah menjadi benturan jarak dekat. Cakar naga Sue Ningxin melesat, beradu langsung dengan tebasan pedang iblis. Suara dentuman terus menggema, menandakan puluhan benturan terjadi dalam waktu singkat. Akan tetapi, luka lama mulai kambuh. Kekuatan Sue Ningxin semakin menurun, dan ritme serangannya perlahan melemah. Sisik naga mulai terkelupas, darah mengalir dari luka-luka panjang yang menghiasi tubuhnya. Dalam satu celah, pedang iblis berhasil menembus pertahanannya dan hampir mengenai kepala. Ia mundur secepat mungkin, namun tetap meninggalkan luka di dahinya. Kondisinya semakin memburuk. Setiap gerakan menjadi lebih berat. Setiap serangan semakin sulit dikeluarkan dengan kekuatan penuh. Menyadari bahaya yang semakin mendekat, ia akhirnya memilih mundur dari arena setelah satu benturan terakhir. Namun Mo He tidak berniat membiarkannya pergi. Dengan aura iblis yang semakin mengamuk, ia melesat ke udara dan menebaskan 8 cahaya pedang sekaligus, menutup jalur mundur Sue Ningxin.
Tanpa pilihan lain, Sue Ningsin menghentakkan cakarnya ke tanah, menciptakan lapisan es luas. Pedang-pedang es muncul dan meluncur untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi, kekuatannya yang telah menurun membuatnya tidak mampu menghancurkan tebasan itu sepenuhnya. Serangan iblis menembus pertahanan dan meninggalkan luka yang hampir memutus salah satu cakarnya. Serangan pamungkas pun dilepaskan oleh Mohe. Seekor naga iblis hitam terbentuk dari segel yang ia ciptakan, melesat dengan raungan mengerikan menuju Sue Ningsin. Di arena, dua naga bertarung sengit, satu berwarna putih dan satu lagi hitam. Namun perbedaan kondisi membuat hasilnya semakin jelas. Dalam keadaan terdesak, Sue Ningsin mengerahkan sisa kekuatannya. Tubuh naganya menyusut cepat, lalu diselimuti kristal es hingga menyerupai pedang es tajam. Ia melesat maju, menembus serangan demi serangan dengan tekad terakhir. Benturan terakhir membuka celah. Ia berhasil keluar dari jangkauan pedang iblis dan mencapai tepi arena. Kristal es di tubuhnya pecah, dan dengan sisa tenaga, ia melompat keluar dari arena lalu jatuh ke tanah. Saat itu napasnya melemah drastis. Ia mengendurkan seluruh energi, menandakan akhir dari pertarungan. Namun kejadian tak terduga terjadi. Mohe, yang seharusnya berhenti, justru kembali menyerang. Dari tepi arena, ia menebaskan pedang iblis dengan niat membunuh, mengarah langsung ke kepala Sue Ningsin, yang sudah lengah. Dalam sekejap, bahaya mematikan mendekat tanpa kesempatan menghindar. Di saat genting itu, Lu Ming bergerak. Energi dalam tubuhnya meledak. Sayap hitam terbentang di punggungnya. Dengan satu kepakan, ia muncul di samping Sue Ningsin dan menghancurkan serangan pedang iblis tersebut. Tatapannya menjadi dingin dan penuh niat membunuh. Ia berdiri sebagai pelindung terakhir, menghadapi Mohe tanpa gentar. Keheningan sesaat menyelimuti arena, namun ketegangan justru semakin meningkat. Lu Ming kemudian membawa Sue Ningsin kembali ke tempat aman. Setelah memastikan keadaannya, ia kembali ke arena dengan tekad yang lebih kuat. Kebencian terhadap Mohe kini berubah menjadi niat untuk menghabisi. Pertarungan berikutnya tetap berlangsung. Dari pihak Sekte Racun Nafsu, seorang ahli maju menantang Tian Cui, berusaha membalas kematian Wu Chendu. Pertarungan itu berlangsung sengit, namun kondisi Tian Cui yang juga terluka membuatnya kesulitan bertahan dalam jangka panjang. Meskipun pertahanannya kuat berkat teknik tubuh naga mengamuk, ia tetap tidak mampu menahan tekanan terus-menerus. Setelah lebih dari 100 pertukaran serangan, ia akhirnya terlempar keluar dari arena. Kekalahan itu menandai satu hal yang tak terbantahkan. Lembah Dewa Naga kini hanya menyisakan satu orang. Semua tatapan tertuju pada satu sosok. Lu Ming berdiri sendirian di atas platform, menghadapi tekanan dari seluruh penjuru. Atmosfer menjadi berat, seakan udara pun ikut menahan napas. Pertanyaan besar menggantung di benak semua yang menyaksikan. Bagaimana satu orang akan menghadapi semuanya? Namun di balik kesunyian itu, tekad Lu Ming justru semakin membara. Ia bukan sekadar bertahan, melainkan bersiap untuk membalikan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Bab 1539. Pertarungan memasuki tahap yang semakin sengit ketika kompetisi telah melewati separuh jalannya. Para peserta yang lemah telah tersingkir, menyisakan hanya para ahli dengan kekuatan luar biasa. Setiap bentrokan menjadi lebih berbahaya, setiap langkah dipenuhi tekanan yang mencekik. Akhirnya, giliran Lembah Dewa Naga tiba. Lu Ming melangkah maju dan berdiri di arena, menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Tekadnya tampak jelas, diarahkan sepenuhnya kepada satu musuh yang telah menanamkan kebencian mendalam. Mohe tidak ragu untuk turun ke arena. Aura iblisnya mengalir pekat, membawa tekanan yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Pertemuan dua sosok ini segera memicu gelombang ketegangan yang meluas ke seluruh tempat. Begitu mereka saling berhadapan, wilayah kekuasaan masing-masing langsung meledak. Energi yang terpancar dari keduanya bertabrakan dengan keras, menciptakan dentuman yang mengguncang arena. Wilayah iblis milik Mohe telah mencapai puncak tingkat ke-7, sementara wilayah Lu Ming berada di puncak tingkat ke-4. Namun dalam bentrokan itu, Lu Ming sama sekali tidak terdesak. Energi yang saling bertabrakan membentuk pusaran dahsyat. Tanpa jeda, Mohe menyerang lebih dahulu. Pedang iblisnya terhunus, memancarkan cahaya yang membelah udara, langsung mengarah ke Lu Ming dengan kekuatan mengerikan. Lu Ming mengangkat tombak panjangnya. Teknik kekuatan 13 lapisan dikerahkan, menghasilkan satu serangan yang mengandung tumpukan daya tembus luar biasa. Kedua serangan bertabrakan dan meledak. Namun kekuatan pemecah dari pedang iblis berhasil menetralkan sebagian besar energi tombak. Pada akhirnya, keduanya saling menghapus. Tidak berhenti di sana, kedua sosok itu bergerak secepat kilat.
Mereka saling menerjang, senjata mereka beradu tanpa henti. Setiap benturan menghasilkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Pelindung energi di sekitar arena bergetar hebat menahan dampak kekuatan tersebut. Pertarungan berlangsung semakin cepat. Dalam satu momen, Lu Ming mengerahkan teknik serangan jiwa. Dua pedang jiwa melesat menuju Mo He, menembus pertahanan fisik dan langsung menyerang kesadaran. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tubuh Mo He hanya bergetar ringan tanpa menunjukkan tanda kerusakan berarti. Perlindungan jiwa yang kuat melindunginya dari serangan tersebut, membuat upaya itu gagal memberikan keuntungan. Pertarungan kembali berlanjut dengan bentrokan langsung. Puluhan serangan dipertukarkan dalam waktu singkat. Mo He menunjukkan kekuatan yang bahkan melampaui beberapa musuh kuat sebelumnya yang telah dikalahkan oleh Lu Ming. Perbedaan tingkat kultivasi memberikan tekanan besar, membuat pertarungan tetap seimbang dan sulit diprediksi. Dalam kondisi itu, Lu Ming memanggil garis keturunan ketiga. Energi misterius mengalir ke seluruh tubuhnya, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Dengan dorongan kekuatan baru, ia melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Satu sapuan tombak membuat tubuh Mo He terguncang dan terdorong mundur. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengeluarkan teknik penyegelan. 6 gerbang energi muncul mengelilingi Mo He, mencoba mengurung dan menahan gerakannya. Namun Mo He tidak tinggal diam. Energi iblisnya meledak, membentuk sosok dewa iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan. Sosok itu memancarkan tekanan yang mengerikan, seakan berasal dari dunia lain. Dewa iblis itu mengayunkan 6 telapak tangan secara bersamaan, menghantam gerbang penyegelan. Benturan keras terjadi berulang kali hingga akhirnya seluruh gerbang tersebut hancur. Saat pertahanan itu runtuh, serangan Lu Ming telah tiba. Tombak panjangnya jatuh seperti gunung, membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Namun dewa iblis itu mengangkat lengannya, 2 tangan menahan tombak sementara 4 lainnya menekan ke arah Lu Ming. Benturan kembali terjadi dengan kekuatan penuh. Tombak dan telapak raksasa saling bertabrakan, menciptakan gelombang kehancuran yang memaksa keduanya mundur. Dalam hati Mo He muncul kejutan yang tidak dapat disembunyikan. Ia menyadari bahwa kekuatan Lu Ming telah berkembang dengan kecepatan yang menakutkan. Jika dibiarkan, di masa depan lawan ini akan menjadi ancaman yang tidak mungkin dikalahkan. Pikiran itu berubah menjadi tekad untuk mengakhiri semuanya saat ini juga. Energi iblisnya meningkat drastis. Sosok dewa iblis menjadi semakin nyata, dan di setiap tangannya muncul pedang iblis raksasa. 6 bilah pedang itu memancarkan cahaya yang menakutkan, siap menghancurkan apapun di hadapannya. Mo He melangkah maju, memimpin serangan besar. Dewa iblis di belakangnya mengayunkan pedang secara bersamaan, menciptakan hujan serangan yang tak terelakkan. Menghadapi tekanan itu, Lu Ming tidak mundur. Garis keturunan ketiga terus mengalir, memperkuat tubuh dan kekuatannya. Selain itu, kekuatan penghancur dilepaskan mengganggu kestabilan energi iblis lawan dan melemahkan aura dewa iblis tersebut. Dengan langkah mantap, Lu Ming melesat ke udara. Tombaknya berubah menjadi cahaya panjang yang membentang luas, lalu menghantam turun dengan kekuatan penuh. Kedua kekuatan bertabrakan dengan dahsyat. Cahaya tombak dan cahaya pedang saling beradu, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh arena. Energi yang terpancar membuat semua penonton menahan napas. Tidak ada yang berani mengalihkan pandangan. Pertarungan ini telah melampaui batas biasa, menunjukkan kekuatan yang bahkan dapat mengancam para ahli tingkat lebih tinggi. Di antara penonton, muncul kesadaran bahwa kedua sosok ini bukanlah petarung biasa. Mereka adalah bakat luar biasa yang memiliki potensi mencapai puncak tertinggi di masa depan. Namun pada saat itu, yang menjadi fokus bukanlah masa depan, melainkan hasil dari pertarungan yang sedang berlangsung. Di tengah gemuruh kekuatan yang saling bertabrakan, dua sosok itu tetap berdiri, saling menekan tanpa mundur. Pertarungan belum mencapai akhir, dan hasilnya masih diselimuti ketidakpastian. Namun satu hal telah menjadi jelas, hanya satu yang akan tetap berdiri di akhir pertempuran ini. Bab 1540. Pertarungan antara Lu Ming dan Mo He mencapai puncaknya dalam rentetan benturan yang semakin cepat dan mematikan. Dalam waktu singkat, puluhan serangan telah dipertukarkan tanpa jeda. Energi yang dilepaskan dari keduanya terus mengguncang arena, menciptakan tekanan yang membuat siapapun yang menyaksikan merasa sesak. Namun, tanda-tanda kelelahan mulai terlihat pada Mo He. Dewa iblis raksasa yang ia bentuk mulai bergetar, menandakan konsumsi energi yang luar biasa besar. Sementara itu, kekuatan Lu Ming terus mengalir tanpa henti, bahkan membawa efek aneh yang perlahan melahap energi iblis lawannya.
Ki iblis dalam tubuh Mohe menjadi semakin tidak stabil, seolah-olah kehilangan kendali sedikit demi sedikit. Melihat celah itu, Luming kembali mengerahkan teknik penyegelan. 6 gerbang penyegel muncul, memancarkan cahaya yang menekan langsung ke arah Dewa Iblis. Kali ini, sosok raksasa itu tidak mampu menembusnya dalam waktu singkat. Gerakannya menjadi kaku, kehilangan kelincahan yang sebelumnya menakutkan. Tanpa membuang kesempatan, Luming melancarkan serangan mematikan. Tombaknya berubah menjadi cahaya raksasa yang jatuh dari langit, membawa kekuatan berlapis yang terkumpul menjadi satu ledakan dahsyat. Serangan itu menghantam kepala Dewa Iblis dengan kekuatan penuh. Benturan itu memicu kehancuran total. Kepala Dewa Iblis meledak, diikuti oleh seluruh tubuhnya yang hancur menjadi pecahan energi. Dalam sekejap, sosok raksasa itu lenyap sepenuhnya. Dampaknya langsung terasa pada Mohe. Tubuhnya bergetar hebat, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Ia menyadari kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa dirinya bukan lagi tandingan Luming dalam pertarungan ini. Dengan sisa tenaga, Mohe memilih mundur. Ia berusaha keluar dari arena untuk menyelamatkan diri. Namun langkah itu segera dihentikan. Luming tidak memberikan ruang sedikit pun untuk melarikan diri. Gerbang penyegel kembali muncul, kali ini menghadang langsung di depan jalur mundur Mohe. Pedang iblis yang ia gunakan berulang kali mencoba menembus penghalang tersebut, namun tidak berhasil. Pada saat itu, Luming telah mengubah strateginya. Tombak panjang tidak lagi digunakan. Di telapak tangannya, sebuah segel besar terbentuk, memancarkan aura yang berat dan menekan. Segel itu adalah manifestasi kekuatan perubahan langit kekacauan, sebuah teknik yang kini telah ia kuasai hingga tingkat yang sangat tinggi. Dengan kendali yang matang, Luming tidak mengerahkan kekuatan penuh dari segel tersebut. Ia menekan kekuatannya hingga setengah, memungkinkan kontrol yang lebih stabil namun tetap mempertahankan daya hancur yang mengerikan. Segel itu kemudian dilepaskan. Ia jatuh seperti gunung kuno dari langit, membawa tekanan yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Wajah Mohe berubah drastis saat menyadari bahaya yang mendekat. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Pedang iblis diayunkan berulang kali, mencoba menahan serangan tersebut. Namun ketika bilah itu bertabrakan dengan segel, kekuatan pemecah yang sebelumnya tak tertandingi justru runtuh. Pedang iblisnya hancur oleh tekanan segel. Serangan tidak berhenti. Segel terus menekan turun. Dalam keputusasaan, Mohe mengandalkan perlindungan terakhirnya. Sebuah baju zirah tingkat tinggi muncul, disertai wilayah kekuasaannya yang diperkuat, membentuk lapisan pertahanan di depannya. Benturan berikutnya mengguncang seluruh arena. Tubuh Mohe terpental mundur, darah kembali muncrat dari mulutnya. Tangannya gemetar hebat, bahkan pelindung tulangnya retak akibat tekanan tersebut. Ia berhasil menahan serangan itu, namun dengan harga yang sangat mahal. Belum sempat ia bernapas lega, segel kedua telah turun dari langit. Kali ini kekuatan yang dibawanya lebih menekan. Mohe berusaha bertahan lagi, mengerahkan sisa kekuatan yang tersisa. Benturan kedua membuatnya jatuh berlutut. Darah menyembur tanpa henti, kedua lengannya hancur, dan senjatanya terlempar jauh. Tubuhnya dipenuhi retakan, tulang-tulangnya banyak yang patah akibat tekanan yang tidak tertahankan. Namun kehancuran belum berhenti. Segel ketiga turun, membawa kematian yang tak terhindarkan. Dalam keputusasaan, Mohe mengeluarkan kartu terakhirnya. Dari dahinya, muncul sebuah pagoda kecil berwarna hitam yang memancarkan aura luar biasa. Senjata tingkat suci itu berkembang dengan cepat, mencoba menahan serangan terakhir. Benturan antara segel dan pagoda menciptakan ledakan besar. Pagoda itu terpental sementara Mohe kembali terseret dan terguling di arena, meninggalkan jejak darah. Tindakan itu segera memicu kemarahan dari berbagai pihak. Penggunaan senjata tingkat suci di arena dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dari pavilion Lembah Dewa Naga, seorang tetua melangkah keluar. Dengan aura dingin dan penuh wibawa, ia langsung menjatuhkan hukuman. Serangan telapak tangan raksasa diluncurkan ke arah Mohe, berniat mengakhiri segalanya. Namun seorang tetua dari pihak sekte iblis segera muncul dan menahan serangan tersebut. Ketegangan meningkat, namun aturan yang telah diwariskan tidak dapat diganggu-gugat. Satu persatu, para tetua dari berbagai sekte menyatakan sikap mereka. Semua sepakat bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat ditoleransi. Aturan harus ditegakkan, dan pelanggar harus menerima konsekuensinya. Keputusasaan memenuhi hati Mohe. Ia mencoba melarikan diri, berubah menjadi cahaya iblis yang melesat menjauh. Namun usaha itu sia-sia.
Tetua dari lembah Dewa Naga mengeluarkan seruan yang mengguncang udara. Gelombang suara yang mengandung kekuatan luar biasa menghantam Mohei di udara. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dan lenyap tanpa sisa. Keheningan menyelimuti arena. Kekuatan seorang ahli tingkat tinggi benar-benar melampaui pemahaman biasa. Tanpa perlu bergerak, hanya dengan satu seruan, nyawa seorang jenius telah berakhir. Setelah itu, tetua tersebut mengambil pagoda suci yang tertinggal, lalu melemparkannya ke arah Luming. Pertarungan telah berakhir, namun dampaknya masih terasa. Bagi Luming, kemenangan ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai satu-satunya yang tersisa dari lembah Dewa Naga. Dan kini, semua mata kembali tertuju padanya, menunggu langkah berikutnya dari sosok yang telah mengguncang seluruh arena. Bab 1541. Tetua alam suci dari lembah Dewa Naga memberikan seluruh rampasan perang kepada Luming. Tanpa membuang waktu, Luming segera menyimpan senjata suci, menara kecil, serta cincin penyimpanan yang diperolehnya. Semua itu merupakan hasil kemenangannya dalam pertempuran sengit sebelumnya, dan ia menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Sementara itu, tetua dari sekte iblis Tianyu menatap Luming dengan dingin sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke pavilion. Para tetua dari berbagai sekte lain juga mengikuti, masing-masing kembali ke tempat mereka dengan pikiran yang berbeda-beda. Tetua lembah Dewa Naga memuji Luming atas kontribusinya yang luar biasa. Pujian itu menimbulkan rasa iri di antara para murid dari kota Perak dan kelompok lainnya. Namun Luming tetap tenang. Ia kembali ke platform, duduk bersila, lalu mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah. Dengan cepat ia menyerap energi dari batu-batu tersebut untuk memulihkan inti esensialnya yang telah terkuras selama pertempuran. Seluruh penonton memusatkan perhatian mereka pada Luming dengan perasaan gentar. Dalam pertemuan ini ia telah menewaskan 3 jenius terkemuka. Bahkan salah satu dari mereka hanya selamat karena menggunakan senjata suci. Tanpa itu, hasilnya sudah pasti kematian. 3 sekte besar masing-masing kehilangan satu kebanggaan langit. Kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Lebih mengejutkan lagi, Luming hanya berada di puncak tingkat keempat alam kaisar bela diri, namun mampu mencatatkan pencapaian luar biasa. Biasanya, membunuh seorang jenius tingkat 6 dari alam kerajaan sudah merupakan hal yang sangat sulit. Namun kali ini, Luming melakukannya sebanyak 3 kali. Pencapaian ini bahkan melampaui rekor putra ilahi di masa lalu, yang hanya mampu menewaskan 2 jenius pada tingkat yang sama. Pertandingan pun berlanjut. Setelah giliran Luming, Kastil Iblis mengambil alih tantangan berikutnya. Karena 2 kekuatan sebelumnya telah dieliminasi, urutan pun berubah. Babak demi babak berlangsung tanpa henti. Ketika giliran sekte Dewa Surgawi tiba, para anggotanya memperlihatkan rasa takut yang mendalam terhadap Luming. Mereka memilih menantang sekte lain. Hal yang sama terjadi pada sekte iblis Tianyu. Meskipun menyimpan dendam, tidak satupun berani menantang Luming. Ketika giliran sekte racun nafsu, seorang jenius mereka yang sebelumnya menang pun tidak berani menghadapi Luming. Ia memilih mengirim orang lain untuk bertarung. Setiap kali giliran lembah Dewa Naga tiba, tidak ada satupun yang berani menantang Luming. Ia duduk sendirian di platform, namun keberadaannya menekan seluruh arena. Ketika tiba gilirannya lagi, semua orang menahan napas. Tatapan Luming akhirnya tertuju pada satu-satunya ahli tersisa dari sekte racun nafsu. Ia melangkah ke arena dengan tekad untuk menyingkirkan lawannya. Namun begitu lawan itu naik ke panggung, ia langsung berusaha melarikan diri. Keberaniannya runtuh sepenuhnya. Meskipun memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi yang sebanding dengan para jenius lainnya, ia tidak memiliki niat bertarung sama sekali. Luming mengejar dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, karena arena yang sempit serta daya tahan luar biasa dari tubuh beracun lawannya membunuhnya menjadi sulit. Pada akhirnya, lawan tersebut berhasil melompat keluar dari arena dalam keadaan terluka. Luming hanya bisa menghela napas ringan. Dengan hasil tersebut, 7 ahli terkuat dari 3 sekte besar telah sepenuhnya dikalahkan. Sebagian tewas, sebagian lainnya kalah tanpa perlawanan berarti. Kompetisi kehilangan ketegangan karena tidak ada lagi yang mampu menandingi Luming. Setiap kali ia bertarung, ia memilih jenius dari sekte Dewa Surgawi sebagai target. Hal ini membuat para murid sekte tersebut diliputi ketakutan. Demi bertahan hidup, mereka bahkan memilih kalah dengan sengaja saat bertarung melawan sekte lain, lalu segera meninggalkan arena. Strategi itu membuat mereka menjadi bahan ejekan. Sekte yang sebelumnya sombong dan mengklaim akan meraih 3 gelar juara berturut-turut kini justru menjadi bahan tertawaan. Akhirnya, sekte Dewa Surgawi menjadi yang pertama dieliminasi sepenuhnya.
Setelah itu, sekte Yudu mengikuti jejak yang sama. Para anggotanya ketakutan dan memilih strategi serupa demi menyelamatkan diri, namun tetap tidak dapat menghindari kehancuran. Seiring waktu, satu demi satu sekte tersingkir. Bahkan sekte pedang hidup dan mati yang terkenal kuat hanya menyisakan beberapa anggota elit. Di tengah semua itu, Luo Xiang bangkit sebagai sosok mengejutkan. Dengan kultivasi tingkat kelima alam kerajaan, ia berhasil membunuh beberapa jenius tingkat 6 secara beruntun. Kekuatan tempurnya mencuri perhatian banyak orang. Namun, satu sosok tetap tidak tergoyahkan. Lu Ming. Ia duduk bersila di platform ke-10, sendirian, seperti batu yang tidak bisa digerakkan. Sejak awal hingga akhir, ia menjadi satu-satunya perwakilan lembah Dewa Naga yang bertahan. Banyak yang mulai berspekulasi bahwa ia mungkin akan membawa sektenya meraih posisi pertama seorang diri. Jika itu benar terjadi, maka kisah ini akan menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Pada saat itu, cahaya pedang berkilat di udara. Luo Xiang melangkah ke arena, berdiri berhadapan dengan Lu Ming, menandai awal dari pertemuan dua kekuatan luar biasa yang tersisa. Bab 1542. Keinginan Luo Xiang untuk menantang Lu Ming membuat suasana arena langsung menegang. Banyak orang menahan napas, dipenuhi antisipasi. Di mata semua yang hadir, Lu Ming adalah kuda hitam terbesar dalam pertemuan ini. Dengan kultivasi di tingkat keempat alam kerajaan, ia telah menumbangkan beberapa jenius bertubuh spiritual tingkat bumi unggul, bahkan memaksa dua sekte besar tersingkir dengan cara yang memalukan. Namun Luo Xiang bukanlah lawan biasa. Ia dikenal sebagai pendekar pedang yang telah mengasah jiwanya selama belasan tahun di puncak alam sebelumnya. Kini, dengan kultivasi tingkat kelima alam kerajaan, kekuatan tempurnya melampaui batas logika. Ia bahkan mampu menebas jenius tingkat 6 dalam satu serangan. Kedua sosok itu berdiri saling berhadapan. Tanpa banyak kata, mereka sepakat menentukan hasil hanya dengan satu serangan. Luo Xiang memancarkan aura tajam yang membelah langit. Pada saat itu, dirinya seolah lenyap sebagai manusia dan berubah menjadi pedang itu sendiri. Jiwa dan bilah menyatu, membentuk satu keberadaan yang utuh. Tekanan yang terpancar membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Di sisi lain, Lu Ming tidak mundur sedikitpun. Energi vitalnya berputar liar, tombak panjang muncul di tangannya, dan domain kekacauan menyelimuti tubuhnya. Setiap otot dan tulangnya bersiap, seolah menunggu momen untuk meledak dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, Luo Xiang bergerak. Cahaya pedang melesat menembus kehampaan, begitu tajam hingga seolah dunia kehilangan warna. Serangan itu bukan sekadar tebasan, melainkan kehendak mutlak untuk menentukan hidup dan mati dalam satu momen. Tekanan pedang itu menekan tubuh Lu Ming, seolah memaksanya menerima kematian tanpa perlawanan. Namun pada saat genting, raungan naga mengguncang dari dalam dirinya. Energi inti mendidih, menghancurkan tekanan tersebut. Lu Ming menyatu dengan tombaknya, melancarkan serangan penuh melalui teknik 13 hantaman kekuatan. Domain kekacauan membungkus serangannya, menciptakan benturan antara dua kekuatan tertinggi. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya tombak menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Benturan terjadi. Ledakan cahaya menyilaukan menyapu seluruh arena, seperti matahari yang meledak di tengah langit. Banyak orang tidak mampu membuka mata, sementara para ahli memaksa diri menyaksikan hasilnya. Ketika cahaya mereda, satu sosok terlihat terlempar mundur. Ia mendarat dengan langkah goyah, mundur berkali-kali sebelum akhirnya berhenti. Itu adalah Luo Xiang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat masih menggenggam pedang. Sementara itu, Lu Ming berdiri tegak di tempatnya. Sisik naga muncul di tubuhnya sebagai pelindung. Meskipun tidak bergerak, Lu Ming merasakan dampak serangan tersebut. Energi pedang telah menembus domain kekacauan dan merambat ke dalam tubuhnya. Tanpa perlindungan sisik naga, serangan itu mungkin sudah melukainya dengan parah. Hal itu menunjukkan betapa mengerikannya teknik pedang hidup dan mati milik Luo Xiang. Setiap tebasan benar-benar mengandung niat membunuh yang mutlak. Dibandingkan masa lalu, kekuatan Luo Xiang telah meningkat secara drastis. Bukan hanya dari segi kultivasi, tetapi kemampuan bertarung pada tingkat yang sama telah melampaui banyak jenius lain. Pada akhirnya, hasil sudah jelas. Luo Xiang mengakui kekalahan dengan tenang. Serangan barusan adalah puncak kekuatannya. Jika itu tidak mampu mengalahkan Lu Ming, maka tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia kemudian meninggalkan arena tanpa penyesalan. Lu Ming tidak mengejar. Pertarungan ini lebih menyerupai pertukaran kemampuan antara dua pendekar sejati.
bukan pertarungan hidup dan mati. Setelah itu, kompetisi kembali berlanjut. Namun suasana telah berubah, ketegangan tetap ada, tetapi tidak ada lagi kejutan besar. Jumlah peserta semakin berkurang, dan hanya para ahli sejati yang tersisa. Seiring berjalannya waktu, jumlah petarung di 13 platform menyusut drastis. Setelah beberapa putaran lagi, hanya tersisa kurang dari 10 orang. Mereka semua adalah jenius tingkat atas, setara dengan tokoh-tokoh terkuat sebelumnya. Sekte-sekte besar seperti Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Iblis Tianyu telah sepenuhnya tersingkir. Kini, hanya segelintir kekuatan yang masih bertahan. Dari tahta Raja Surga, tersisa 2 orang ahli puncak. Sekte lain seperti Sekte Bulan Jahat, Sekte Pedang Jiuxiao, Istana Linglong, Sekte Pedang Hidup dan Mati, serta Kastil Iblis masing-masing hanya memiliki 1 wakil. Ditambah Lu Ming, total hanya tersisa 8 orang. Di antara mereka, tahta Raja Surga tampak paling unggul dari segi jumlah, namun perhatian semua orang tetap tertuju pada satu sosok. Lu Ming. Seluruh arena menjadi sunyi, para ahli saling mengamati dengan penuh kewaspadaan, namun sebagian besar pandangan tertuju pada Lu Ming dengan ekspresi serius. Pertarungan telah mencapai tahap akhir, juara akan segera ditentukan. Dan hadiah utama berupa pil Gyo Kaisar menjadi incaran semua yang tersisa, menambah ketegangan menjelang penentuan terakhir. Bab 1543. Sesuai aturan yang telah ditetapkan, hanya 1 orang yang akan berdiri sebagai pemenang terakhir dan menerima 7 pil Gyo Kaisar. Hadiah itu begitu berharga hingga tidak seorang pun ingin melepaskannya. Namun untuk meraihnya, setiap orang harus melewati 1 rintangan besar yang berdiri di hadapan mereka. Lu Ming. Di antara 8 orang yang tersisa, Lu Ming adalah penghalang terbesar. Kekuatan tempurnya yang telah ditunjukkan sebelumnya membuat semua orang merasa gentar. Ia mampu menewaskan para ahli puncak, bahkan memaksa sekte besar tersingkir dengan cara memalukan. Tidak ada satupun yang memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Risiko kekalahan terlalu besar, oleh karena itu mereka menjadi sangat berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Dari pihak tahta Raja Surga, salah satu pemuda berzirah ungu keemasan akhirnya mengemukakan rencana. Ia menyadari bahwa selama Lu Ming masih berdiri, tidak ada seorang pun yang dapat meraih posisi pertama. Maka satu-satunya cara adalah bekerja sama untuk mengalahkan Lu Ming terlebih dahulu, lalu menentukan pemenang di antara mereka setelah itu. Usulan itu membuat suasana menjadi hening sejenak. Semua orang memikirkan kemungkinan tersebut. Pada akhirnya, mereka memahami bahwa tidak ada pilihan lain. Setiap pertarungan yang tersisa adalah pertarungan puncak. Siapapun yang bertarung lebih dulu akan mengalami kelelahan atau luka, memberi keuntungan bagi yang datang setelahnya. Satu persatu mulai menyetujui rencana itu. Kastil Iblis menjadi yang pertama menerima. Posisi mereka yang berada di urutan akhir memberi keuntungan besar. Istana Linglong dan Sekte Pedang Jiuxiao juga ikut menyetujui. Hanya perwakilan dari Sekte Bulan Jahat yang masih ragu, namun setelah mempertimbangkan situasi, ia pun tidak memiliki pilihan selain menyetujui. Dengan demikian, rencana untuk menghadapi Lu Ming secara bergiliran pun ditetapkan. Pemuda berzirah ungu keemasan dari tahta Raja Surga menjadi orang pertama yang maju. Ia melangkah ke arena dengan ekspresi serius, menatap Lu Ming dengan penuh kewaspadaan. Lu Ming menerima tantangan itu tanpa ragu, ia melangkah maju dan berdiri di arena. Pertarungan dimulai. Pemuda itu memancarkan cahaya ungu keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuhnya tampak seperti Raja Surgawi yang turun ke dunia, memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Dengan satu langkah berat, ia melesat ke depan seperti binatang raksasa dan melayangkan pukulan yang mengguncang udara. Kekuatan pukulan itu sangat mengerikan. Ia jelas merupakan ahli puncak setingkat dengan para jenius terkuat sebelumnya. Dalam kondisi normal, pertarungan semacam ini akan berlangsung sengit dan panjang. Namun Lu Ming tidak berniat bertarung lama. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel misterius. Energi kekacauan berkumpul dan membentuk segel pengubah langit. Meskipun kekuatannya tidak dikeluarkan sepenuhnya, setengah dari kekuatan teknik itu sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Segel itu melesat menuju pemuda berzirah ungu keemasan. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Ia telah menyaksikan kekuatan teknik tersebut sebelumnya. Dengan raungan keras, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya membesar, cahaya ungu keemasan semakin menyala, dan ia mengangkat tangannya untuk menahan serangan itu. Benturan terjadi dengan ledakan dahsyat. Tubuh pemuda itu bergetar hebat, cahaya pelindung di sekelilingnya retak dan meledak.
Ia tidak mampu menahan tekanan tersebut. Lututnya menghantam tanah dan darah muncrat dari mulutnya. Belum sempat keadaan mereda, Lu Ming sudah mulai membentuk segel berikutnya. Pada saat itu juga pemuda berzirah ungu keemasan langsung menyerah. Ia melompat keluar dari arena dengan cepat, meninggalkan pertarungan demi menyelamatkan dirinya. Lu Ming tidak mengejar. Ia membiarkan energi yang belum selesai terbentuk menghilang, menghemat kekuatan untuk pertarungan berikutnya. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Seorang ahli puncak dikalahkan hanya dalam satu gerakan, lalu terpaksa melarikan diri. Hal ini menunjukkan betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun di antara para penonton muncul berbagai spekulasi. Banyak yang beranggapan bahwa teknik tersebut adalah jurus terkuat Lu Ming, yang pasti menguras energi dalam jumlah besar. Mereka percaya bahwa ia tidak akan mampu menggunakannya berkali-kali. Pemikiran itu perlahan menyebar, menjadi harapan bagi para peserta yang tersisa. Pertarungan belum berakhir, dan rencana bergiliran untuk menjatuhkan Lu Ming baru saja dimulai. Bab 1544. Lu Ming kembali ke platformnya dengan tenang. Sementara itu, giliran Xie Xia tiba. Wajahnya tampak suram, dipenuhi keraguan dan tekanan. Ia telah menyaksikan bagaimana pemuda berzirah ungu keemasan dikalahkan hanya dalam satu serangan. Ia tidak mengetahui seberapa besar energi yang telah digunakan Lu Ming, namun ketakutan tetap menghantui. Di hadapannya hanya ada dua pilihan, menantang Lu Ming atau menghadapi peserta lain yang sama kuatnya. Kedua pilihan itu sama-sama berisiko. Jika ia melawan peserta lain, ia mungkin menang, tetapi akan terluka dan mudah dikalahkan pada giliran berikutnya. Akhirnya, Xie Xia mengambil keputusan. Ia memilih menghadapi Lu Ming secara langsung demi menjaga harga dirinya. Ia melangkah ke arena, dan langsung berhadapan dengan Lu Ming. Tanpa membuang waktu, Lu Ming segera membentuk segel pengubah langit kekacauan. Energi besar berkumpul di tangannya, lalu dilepaskan ke arah Xie Xia. Xie Xia terkejut. Ia mengerahkan energi jahatnya hingga mencapai puncak, menciptakan bulan merah darah yang berputar di hadapannya sebagai pertahanan sekaligus serangan. Benturan dahsyat terjadi. Segel kekacauan menghancurkan bulan merah dalam sekejap. Tubuh Xie Xia terpental jauh, darah menyembur dari mulutnya. Baru saat itu ia benar-benar memahami betapa mengerikannya teknik Lu Ming. Lu Ming melangkah maju, tekanan semakin meningkat. Xie Xia tidak berani melanjutkan. Ia segera mengakui kekalahan dan meninggalkan arena, memilih mempertahankan keselamatannya. Setelah itu, Lu Ming tidak kembali ke platform. Pandangannya langsung tertuju pada ahli dari Sekte Pedang Juxiao. Ia menantang tanpa ragu, memaksa lawan berikutnya turun ke arena. Ahli pedang itu menerima tantangan dengan sikap tenang. Namun begitu pertarungan dimulai, Lu Ming kembali menggunakan segel pengubah langit kekacauan tanpa penundaan. Segel raksasa itu menekan seperti gunung. Ahli pedang Juxiao tidak memiliki ruang untuk menghindar. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan pedangnya untuk melawan. Cahaya pedang meledak ke langit, namun dalam sekejap hancur oleh tekanan segel tersebut. Ia terluka dan memuntahkan darah. Dengan tekad terakhir, ia menyatu dengan pedangnya dan melancarkan serangan balasan. Namun Lu Ming kembali membentuk segel kedua dan menghantamnya tanpa ampun. Serangan itu benar-benar menghancurkan perlawanan terakhirnya. Tubuhnya terlempar keluar arena, darah membasahi pakaiannya. Ia mengalami luka yang jauh lebih parah dibanding dua peserta sebelumnya. Dua kemenangan berturut-turut kembali diraih Lu Ming dengan cara yang sama, sederhana namun mutlak. Tatapan Lu Ming kemudian beralih ke perwakilan Istana Linglong. Seorang wanita cantik melangkah ke arena dengan senyum lembut. Aura yang ia pancarkan begitu menawan, seolah dapat melunakkan hati siapapun. Namun di balik keindahan itu tersembunyi kekuatan tempur yang luar biasa. Begitu pertarungan dimulai, Lu Ming tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Segel kekacauan kembali terbentuk dan dilepaskan. Wanita itu menggerakkan tangannya, menciptakan ribuan kelopak bunga yang berputar membentuk tangan raksasa untuk menahan serangan. Namun semuanya sia-sia. Segel kekacauan menghancurkan pertahanan itu, memaksa wanita tersebut mundur jauh hingga mendekati tepi arena. Darah mengalir dari sudut bibirnya, namun luka yang ia terima lebih ringan dibanding yang lain. Ia mencoba membaca batas kekuatan Lu Ming, berharap menemukan celah. Namun Lu Ming kembali membentuk segel kedua. Kelopak bunga kali ini membentuk perisai berlapis di hadapannya. Namun ketika segel itu menghantam, pertahanan tersebut runtuh sepenuhnya. Tubuhnya bergetar hebat dan ia hampir terjatuh dari arena.
Akhirnya ia memilih menyerah dan meninggalkan arena dengan langkah perlahan. Kemenangan kembali menjadi milik Luming. Suasana arena menjadi sunyi. 4 ahli puncak telah dikalahkan secara beruntun oleh 1 orang. Semua yang kalah adalah jenius teratas yang sebelumnya berdiri di puncak generasi mereka. Jika digabungkan dengan 3 korban sebelumnya yang telah tewas di tangan Luming, maka ia telah menundukkan 7 jenius teratas sendirian. Pencapaian ini belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Luming berdiri di tengah arena, seperti gunung yang tak tergoyahkan, menekan seluruh generasi muda dengan kekuatannya sendiri. Bab 1545. Pertarungan belum mencapai akhir. Di belakang masih tersisa 3 lawan yang menunggu giliran. Tekanan di arena semakin menebal, seolah semua mata tengah menantikan apakah Luming akan terus menciptakan keajaiban berikutnya, atau justru tumbang di ambang batas kekuatannya sendiri. Banyak yang mulai merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang langka, mungkin bahkan sebuah mukjizat yang lahir di hadapan mereka. Setelah kehadiran sosok dari Istana Linglong, kini giliran pendekar unggulan dari Sekte Pedang Hidup dan Mati melangkah ke arena. Pemuda itu berwajah dingin, mengenakan jubah hitam, dengan aura tajam yang seolah memancar tanpa henti. Bahkan tanpa bergerak, energi pedang sudah menyelimuti tubuhnya seperti badai yang siap meledak kapan saja. Langkahnya tenang, namun setiap pijakan terasa berat, membawa tekanan yang menyesakan. Begitu ia berdiri di hadapan Luming, energi pedang langsung melesat, memenuhi seluruh arena dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak ada keraguan dalam dirinya, tidak ada konsep tanding biasa. Dalam jalan pedangnya, setiap serangan adalah penentuan hidup dan mati. Luming tidak berani meremehkan lawan seperti ini. Sedikit kelengahan saja bisa berakibat fatal. Ledakan energi pun terjadi ketika Luming langsung mengeluarkan segel pengubah langit kekacauan. Serangan itu melesat dengan kekuatan dahsyat, bertabrakan dengan cahaya pedang yang ditebas oleh lawannya. Benturan 2 kekuatan itu menghasilkan suara memekakkan telinga, mengguncang seluruh arena. Pada akhirnya, kedua serangan itu hancur bersamaan, lenyap tanpa sisa. Keduanya tetap berdiri di tempat, tidak bergeser sedikitpun. Pemandangan ini membuat seluruh penonton terdiam sejenak, sebelum akhirnya gelombang diskusi meledak. Banyak yang terkejut karena pendekar dari Sekte Pedang Hidup dan Mati mampu menahan serangan Luming secara langsung. Kekuatan yang ditunjukkan benar-benar mengerikan. Namun di sisi lain, keadaan Luming tidak lagi seperti sebelumnya. Ia telah bertarung berkali-kali, dan serangan dahsyat seperti itu sudah digunakan berulang kali. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah inti esensialnya masih mampu bertahan. Di atas panggung penonton, 2 orang yang tersisa dari Kastil Iblis dan Singgasana Surga memperlihatkan ekspresi serius. Mereka menyadari bahwa selama 2 sosok ini masih berdiri, tidak ada peluang bagi mereka untuk mencapai akhir. Harapan pun muncul dalam hati mereka, berharap keduanya saling melukai hingga melemah. Di arena, pertarungan kembali berlanjut. Serangan demi serangan dilancarkan, dan kembali berakhir imbang. Namun kali ini, Luming mulai meningkatkan kekuatannya. Segel yang ia bentuk menjadi lebih kuat, mencapai sebagian besar dari kekuatan penuhnya. Tekanan yang dihasilkan membuat banyak orang terkejut. Baru saat itu mereka menyadari bahwa sebelumnya Luming belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Benturan berikutnya terjadi dengan lebih dahsyat. Kali ini pendekar dari Sekte Pedang Hidup dan Mati terdesak mundur hingga ke tepi arena. Darah mengalir dari sudut bibirnya, menandakan kekalahan yang tidak bisa disangkal. Setelah pertarungan berakhir, ia turun dari arena meninggalkan Luming sebagai pemenang. Namun di balik kemenangan itu, Luming justru menarik napas panjang dalam hati. Ia sadar bahwa lawannya belum terluka parah, dan jika pertarungan berlanjut, keadaan bisa berbalik. Lebih dari itu, inti esensial dalam tubuhnya telah terkuras sangat besar. Penggunaan segel kekacauan secara berulang telah menggerogoti energinya hingga hampir habis. Kini, hanya tersisa 2 orang di arena. Giliran berikutnya jatuh pada pemuda dari Kastil Iblis. Wajahnya tampak suram, namun ia tidak memiliki pilihan selain maju. Begitu menginjak arena, tubuhnya langsung berubah, membesar menjadi kera ilahi kuno yang menjulang tinggi. Aura binatang ilahi murni terpancar kuat, membawa tekanan yang tidak kalah mengerikan. Raungan keras mengguncang udara saat ia mengayunkan tongkat logam raksasa ke arah Luming. Namun kali ini, Luming tidak memilih untuk bertarung secara langsung. Ia mengandalkan teknik elemen angin, bergerak cepat menghindari setiap serangan. Gerakannya lincah, hampir tak tersentuh. Di saat yang sama, ia mengeluarkan batu sumber dan mulai menyerap energi darinya. Keputusan ini segera disadari oleh banyak orang.
Inti esensial Luming benar-benar hampir habis. Kesempatan emas pun muncul bagi lawannya. Kera ilahi kuno itu semakin ganas, mengayunkan tongkatnya bertubi-tubi, menciptakan bayangan serangan yang memenuhi arena. Setiap hantaman mengguncang tanah, menghasilkan dentuman keras tanpa henti. Namun meski serangan datang seperti badai, sosok Luming terus berkelebat di antara celah-celahnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindari setiap serangan sambil terus memulihkan energi. Kelemahan lawannya mulai terlihat. Kera ilahi kuno memiliki kekuatan besar, tetapi kecepatan bukan keunggulannya. Hal ini membuatnya kesulitan menangkap Luming yang bergerak seperti bayangan. Di sisi lain, pemuda dari singgasana surga yang menyaksikan dari jauh dipenuhi amarah dalam hati. Kesempatan yang seharusnya menjadi milik mereka terasa semakin menjauh, seiring Luming perlahan memulihkan kekuatannya di tengah pertempuran. Arena kini dipenuhi gemuruh, debu, dan tekanan energi yang saling bertabrakan. Pertarungan belum berakhir, namun arah pertempuran mulai menunjukkan bahwa Luming masih belum kehabisan kartu terakhirnya. Bab 1546. Pada saat itu, suasana di arena dipenuhi ketegangan yang memuncak. Sosok yang paling gelisah adalah mereka yang berharap Luming gagal. Dalam hati, mereka ingin melihat Dewa Kera Purba menghantam Luming hingga terlempar keluar dari arena. Jika memungkinkan, mereka bahkan berharap Luming sempat melakukan serangan balik dan melukai kera tersebut, agar pertarungan berikutnya menjadi lebih mudah bagi penantang terakhir. Namun kenyataan tidak berjalan seperti harapan mereka. Dewa Kera Purba memang memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, tetapi kecepatan bukanlah keunggulannya. Setiap ayunan tongkat besi yang dilancarkan selalu gagal mengenai sasaran. Luming bergerak lincah, menghindar tanpa celah, seolah telah membaca seluruh pola serangan lawannya. Sementara itu, Luming tetap tenang. Fokusnya tidak sepenuhnya pada pertarungan, melainkan pada proses pemurnian batu mentah yang ia serap. Energi terus mengalir ke dalam tubuhnya melalui kekuatan melahap yang luar biasa. Dalam waktu singkat, inti kekuatannya yang sebelumnya terkuras perlahan mulai pulih kembali. Di tribun lembah Dewa Naga, semangat para murid semakin membara. Mereka menaruh harapan besar pada Luming untuk membawa kemenangan akhir. Sudah terlalu lama lembah Dewa Naga tidak meraih posisi pertama dalam perebutan harta kecil, sehingga kemenangan ini terasa begitu penting. Di sisi lain, pihak lembah Naga Perak dipenuhi kebencian. Mereka menginginkan Luming kalah, bahkan berharap ia hancur di tangan Dewa Kera Purba. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan, karena Luming sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan tumbang. Pertarungan terus berlangsung dalam kebuntuan selama lebih dari 10 menit. Dewa Kera Purba terus menyerang dengan amarah, sementara Luming menghindar dengan sempurna. Keadaan ini memicu protes dari sebagian penonton yang merasa pertarungan tidak akan pernah berakhir jika terus seperti itu. Namun kenyataan segera berubah. Luming tiba-tiba berhenti bergerak. Dalam sekejap, aura di sekitarnya berubah drastis. Energi yang sebelumnya tersembunyi kini meledak keluar, diiringi raungan naga yang menggema. Ia melancarkan serangan langsung, menahan tongkat besi lawan dengan satu pukulan. Perubahan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Luming masih memiliki kekuatan untuk bertarung secara frontal. Dengan gerakan cepat, segel langit kekacauan terbentuk di atas kepala Dewa Kera Purba. Tekanan besar turun dari langit, memaksa makhluk raksasa itu menahan serangan dengan seluruh kekuatannya. Benturan dahsyat mengguncang arena, menyebabkan tubuh Dewa Kera Purba terhuyung mundur. Lengannya bergetar hebat, hampir kehilangan genggaman pada tongkat besinya. Darah mengalir dari mulutnya, menandakan luka yang tidak ringan. Belum sempat ia menenangkan diri, segel kedua telah terbentuk di langit. Tekanan yang lebih besar membuat hatinya dipenuhi rasa gentar. Menyadari bahwa dirinya tidak memiliki peluang untuk menang, Dewa Kera Purba akhirnya memilih menyerah dan keluar dari arena. Kemenangan kembali diraih oleh Luming. Dengan hasil ini, jumlah lawan yang berhasil dikalahkan semakin bertambah. Dari 10 jenius puncak yang ikut serta, hanya tersisa satu orang terakhir yang belum bertarung. Pandangan Luming kemudian tertuju pada sosok terakhir tersebut, seorang jenius dari tahta surga. Sosok itu melangkah maju dengan ekspresi serius, menyadari bahwa pertarungan ini akan menjadi penentu segalanya. Ia memahami bahwa meskipun Luming baru saja memulihkan sebagian kekuatannya, energi yang tersisa pasti tidak banyak. Satu-satunya harapan adalah bertahan hingga kekuatan Luming habis. Dengan tekad kuat, tubuhnya berubah menjadi keemasan. Aura yang memancar darinya meningkat drastis, menandakan ia siap bertarung habis-habisan. Pedang emas besar muncul di tangannya, lalu ia melancarkan serangan dahsyat menuju Luming.
Namun segel langit kekacauan kembali muncul. Benturan pertama langsung membuatnya terpental. Tubuhnya terguncang, darah mengalir dari mulutnya, dan cahayanya meredup. Meski terluka, ia tidak menyerah. Ia kembali maju, mempertaruhkan segalanya pada kemungkinan bahwa Lu-Ming akan kehabisan energi. Namun harapan itu segera pupus. Segel kedua muncul tanpa jeda, menghantamnya dengan kekuatan yang lebih besar. Tulang-tulangnya patah, tubuhnya menyusut, dan auranya melemah drastis. Masih tersisa secercah keras kepala dalam dirinya, tetapi ketika segel ketiga mulai terbentuk di langit, ia akhirnya menyadari kenyataan yang tak terelakkan. Kekalahan tidak dapat dihindari. Ia memilih menyerah dan keluar dari arena, menyelamatkan nyawanya dari kehancuran total. Lu-Ming berdiri tenang, membiarkan segel itu menghilang tanpa dilepaskan. Pertarungan terakhir telah berakhir. Kemenangan mutlak akhirnya berada di tangannya. Namun di balik kemenangan itu, energi dalam tubuhnya telah hampir habis. Ia menghela napas panjang, merasakan kelelahan yang mendalam setelah melewati serangkaian pertarungan sengit melawan para jenius terkuat. Bab 1547. Pertempuran yang baru saja berakhir itu sama sekali bukan kemenangan yang mudah. Lu-Ming harus menghadapi banyak ahli sekaligus dalam pertarungan yang melelahkan dan berbahaya. Jika bukan karena penguasaannya terhadap teknik tingkat tinggi seperti segel pengubah langit kekacauan purba, mustahil baginya untuk bertahan hingga akhir, apalagi meraih kemenangan mutlak. Di seluruh arena, gelombang kegembiraan meledak dari kubu lembah Dewa Naga. Para murid bersorak tanpa henti, sebagian bahkan gemetar karena emosi yang meluap. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa tertahan. Kemenangan ini terasa begitu berat untuk diraih. Sejak awal mereka telah ditekan oleh 3 sekte besar yang terus menargetkan mereka tanpa henti. Pada masa-masa awal pertarungan, keputusasaan sempat menyelimuti hati para murid lembah Dewa Naga. Mereka hampir yakin akan menjadi pihak pertama yang tersingkir. Namun keadaan berubah secara drastis ketika jumlah mereka tersisa 4 orang. Dari titik itu perlawanan mulai bangkit, hingga akhirnya hanya Lu-Ming yang tersisa di arena. Seorang diri, ia menghadapi para jenius terkuat dan mengalahkan mereka satu persatu. Dengan bakat luar biasa dan keteguhan yang tak tergoyahkan, ia membalikan keadaan dan membawa lembah Dewa Naga menuju puncak kemenangan. Sebaliknya, suasana di pihak lembah Naga Perak dipenuhi kegelapan. Wajah-wajah muram tampak jelas, terutama pada Heyu yang tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Namun yang paling terpukul adalah 3 sekte besar. Mereka tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga kehilangan banyak jenius berbakat. Para murid yang gugur di pihak mereka bukanlah orang biasa, melainkan individu-individu dengan bakat luar biasa. Bahkan terdapat jenius dengan tubuh spiritual tingkat tinggi yang turut tewas. Kerugian ini menjadi pukulan besar yang sulit diterima. Sementara itu, para penonton dari berbagai sekte hanya bisa memandang dengan ekspresi rumit. Semua mata tertuju pada satu sosok di arena. Sosok yang berdiri tegak, tenang, dan menjadi pusat dari seluruh peristiwa besar ini. Pertemuan perebutan harta kali ini, dalam arti tertentu, berubah menjadi panggung bagi satu orang saja. Lu-Ming. Ia mendominasi seluruh kompetisi seorang diri, menciptakan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah seluruh peristiwa ini memang disiapkan untuknya. Di pavilion lembah Dewa Naga, seorang tetua alam suci melangkah maju dengan tawa penuh kepuasan. Rasa bangga terpancar jelas dari sikapnya. Setelah itu, tibalah saat pembagian hadiah. Dari pihak sekte besar, seorang tetua dengan ekspresi enggan menyerahkan sebuah botol giok kepada Lu-Ming. Di dalamnya terdapat 7 pil domain kerajaan yang memancarkan cahaya lembut dan aroma obat yang kuat. Hanya dengan menghirup aromanya saja, tubuh terasa ringan dan segar. Tatapan iri dan kagum langsung tertuju pada Lu-Ming dari segala penjuru arena. Namun tindakan Lu-Ming berikutnya kembali mengejutkan semua orang. Ia memanggil rekan-rekannya dari lembah Dewa Naga untuk naik ke arena. Tanpa ragu, ia memberikan 1 pil kepada Han Xun sebagai penghargaan atas perjuangan dan luka berat yang telah ditanggung. Setelah itu, ia berniat membagi sisanya secara adil. Meskipun sempat ditolak, akhirnya Tian Cui dan Xue Ningxin menerima masing-masing 1 pil. Lu-Ming pun menyimpan 4 pil yang tersisa untuk dirinya sendiri. Keputusan ini menunjukkan kelapangan hati yang jarang dimiliki oleh seorang kultivator. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa sosok dari lembah Naga Perak naik ke arena, dipimpin oleh Heyu. Wajahnya dipenuhi niat buruk. Ia menuntut agar sisa pil tersebut dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Permintaan itu jelas tidak masuk akal.
Lu Ming menanggapinya dengan sikap dingin. Ia mengetahui dengan jelas bahwa He Yu tidak pernah benar-benar berkontribusi, bahkan lebih memilih menghindar demi keselamatan dirinya sendiri. Tuduhan yang dilontarkan He Yu hanyalah upaya untuk merebut hasil yang bukan miliknya. Tanpa peringatan, Lu Ming bergerak. Satu tamparan keras melayang, menghantam wajah He Yu dengan kekuatan yang tak terbendung. Tubuh He Yu terlempar dari arena dan jatuh dengan keras di tanah. Setengah wajahnya hancur, memperlihatkan betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Keheningan seketika menyelimuti arena. Lu Ming sama sekali tidak menunjukkan rasa ragu. Baginya, orang seperti He Yu tidak layak mendapatkan penghormatan, apalagi bagian dari hasil kemenangan yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. He Yu tergeletak di tanah, pikirannya kosong sebelum akhirnya dipenuhi amarah dan rasa malu. Ia mencoba memprovokasi murid lain, berharap mendapatkan dukungan. Namun kenyataan telah terlihat jelas oleh semua orang. Di hadapan kekuatan mutlak dan keadilan yang ditegakkan tanpa kompromi, tidak ada lagi ruang bagi kepura-puraan. Bab 1548. Suasana di arena perlahan mereda setelah pertemuan kecil itu berakhir, namun ketegangan belum sepenuhnya sirna. Para pemuda memandang dengan berbagai ekspresi, sebagian masih tertegun oleh hasil yang terjadi. Lu Ming berdiri tenang, sementara di sekitarnya, banyak yang menyimpan perasaan iri dan kagum sekaligus. He Yu diliputi kemarahan yang membara. Harapannya untuk memperoleh bagian dari hasil yang diraih Lu Ming hancur sepenuhnya. Tidak seorang pun bersedia berbagi. Dalam pandangan semua orang, hasil tersebut adalah milik mutlak Lu Ming, diperoleh melalui kekuatan dan kemampuannya sendiri. He Yu merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, namun tidak ada yang membelanya. Tetua alam suci dari lembah Dewa Naga memandang dingin ke arah He Yu. Tekanan tak terlihat menekan suasana hingga membuat siapapun enggan bersuara. He Yu akhirnya terdiam, tidak berani melanjutkan sikapnya, dan hanya bisa menelan amarah dalam diam. Sementara itu, beberapa orang dari kota Badai Perak yang sempat menunjukkan niat buruk segera mundur ketika tatapan Lu Ming mengarah pada mereka. Tidak ada yang berani mengambil risiko menghadapi seseorang yang baru saja menunjukkan kekuatan luar biasa. Pertemuan pun dinyatakan selesai. Para murid dengan tingkat kultivasi tinggi diperintahkan kembali untuk mempersiapkan pertemuan besar berikutnya yang berkaitan dengan harta. Banyak yang mulai meninggalkan tempat itu, namun ketenangan hanya berlangsung sekejap. Tiba-tiba, langit bergetar. Gelombang energi yang mengerikan turun dari atas, membawa tekanan yang begitu kuat hingga membuat udara seakan membeku. Sebuah cahaya suci melesat turun dengan kecepatan luar biasa, tajam seperti pedang ilahi, langsung mengarah ke Lu Ming. Bahaya yang mematikan langsung terasa. Seluruh tubuh Lu Ming menegang, naluri bertahan hidupnya berteriak untuk menghindar, tetapi tekanan yang mengunci ruang membuat tubuhnya sulit bergerak. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Dalam sekejap, cahaya tersebut menembus sosoknya. Namun tubuh Lu Ming hancur seperti bayangan kaca yang pecah. Itu bukan tubuh aslinya, melainkan bayangan sisa yang tercipta dalam momen kritis. Tidak jauh dari posisi semula, sosok aslinya muncul kembali. Di bahunya, makhluk kecil berbentuk gelembung bercahaya, bergetar halus, menandakan bahwa ia baru saja menyelamatkan tuannya dari kematian. Tekanan di langit semakin berat. Semua orang mendongak, dan yang terlihat membuat hati mereka bergetar. Sosok berpakaian putih perlahan turun dari langit, diselimuti cahaya suci yang menyilaukan. Kehadirannya membawa aura keagungan dan kekuasaan yang sulit ditandingi. Ia adalah putra ilahi, sosok terkuat di antara 10 jenius tingkat monster di wilayah tersebut. Kemunculannya langsung mengubah suasana. Tekanan yang dipancarkannya menekan Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin, seolah gunung raksasa jatuh di atas tubuh mereka. Bahkan para penonton di sekitarnya merasakan napas mereka tertahan. Putra ilahi menatap Lu Ming dengan dingin. Dalam pikirannya, semua kejadian sebelumnya telah terhubung. Serangan barusan bukan sekadar upaya membunuh, melainkan ujian. Dari reaksi yang terjadi, ia memastikan bahwa sosok di hadapannya adalah orang yang telah mengganggu rencananya di Istana Naga. Lu Ming tetap tenang. Ia memahami maksud dari kehadiran itu. Konflik yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Putra ilahi kemudian mengalihkan pandangan ke Tian Cui dan Sue Ningxin. Ketiganya telah memperoleh harta besar dari Istana Naga, sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam pandangannya, tidak ada konsep keberuntungan atau kebijaksanaan.
Segalanya ditentukan oleh kekuatan mutlak. Kehilangan itu menjadi noda dalam rekam jejaknya. Selama ini, ia selalu berada di puncak. Tidak ada yang mampu merebut apa yang diinginkannya. Namun kejadian di Istana Naga menjadi pengecualian yang tidak bisa ia terima. Rasa marah dan niat membunuh mulai menguat dalam dirinya. Di kejauhan, Heyu dan kelompoknya menunjukkan ekspresi puas. Mereka berharap Lu Ming akan jatuh di tangan putra ilahi. Dalam hati mereka, ini adalah balasan yang pantas. Tanpa peringatan lebih lanjut, energi suci berkumpul di sekitar putra ilahi. Cahaya putih yang tak terbatas memadat menjadi bilah raksasa yang membelah langit dan bumi. Aura yang dipancarkan membuat banyak orang gemetar. Serangan pun dilepaskan. Cahaya pedang itu meluncur turun, membawa kehancuran yang tak terbendung. Lu Ming segera bereaksi. Sayap hitam muncul di punggungnya, membentang dengan kekuatan penuh. Di hadapannya sebuah perisai terbentuk, berusaha menahan serangan tersebut. Tian Cui dan Sui Ningsin juga mengeluarkan senjata suci mereka, bersiap menghadapi ancaman bersama. Namun sebelum benturan terjadi, sosok tetua alam suci dari lembah Dewa Naga bergerak. Ia melangkah ke udara, seperti naga sejati yang bangkit, lalu mengulurkan cakar raksasa yang memancar kekuatan luar biasa. Cakar itu bertabrakan dengan cahaya pedang, menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang langit. Energi berhamburan ke segala arah. Namun intervensi itu memicu reaksi dari pihak lain. Seorang tetua dari sekte Dewa Surgawi melesat keluar, menyerang dengan kekuatan yang setara. Benturan antara dua kekuatan alam suci membuat langit bergetar hebat. Tidak lama kemudian tetua dari sekte lain juga muncul, membentuk tekanan yang mengunci tetua lembah Dewa Naga. Mereka semua memiliki tujuan yang sama. Mencegah campur tangan. Dalam pandangan mereka, pertarungan ini adalah urusan generasi muda. Namun di balik alasan itu, tersimpan niat tersembunyi untuk membiarkan Lu Ming terbunuh. Tetua lembah Dewa Naga berdiri di tengah tekanan itu dengan wajah muram. Ia memahami situasi yang tidak menguntungkan. Lawan-lawan dari berbagai sekte telah bersatu secara diam-diam. Di bawah langit yang bergetar, Lu Ming berdiri menghadapi putra ilahi. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Bab 1549. Ketegangan di arena semakin memuncak setelah tudingan dan kemarahan saling bertabrakan. Tetua dari sekte Dewa Surgawi memancarkan aura dingin yang menekan, menolak segala tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Namun keberanian para murid lembah Dewa Naga tidak surut. Mereka berdiri tegak, menatap balik dengan kemarahan yang membara, menganggap bahwa tindakan putra ilahi tidak lain adalah upaya membungkam kemenangan yang tidak diinginkan. Gelombang tekanan yang berat menyelimuti tempat itu. Putra ilahi melangkah maju, suaranya menggelegar seperti guntur, membawa kekuatan yang membuat banyak orang langsung terdiam. Aura yang dipancarkannya menekan para murid lembah Dewa Naga hingga napas mereka terasa berat, seolah-olah gunung raksasa menindih tubuh mereka. Dalam ketenangan yang dingin, ia menunjukkan bahwa dirinya tidak membutuhkan alasan untuk membunuh. Namun pada hari itu, ia tetap menyatakan sebab, bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Bagi dirinya, kesalahan itu cukup untuk menjatuhkan hukuman mati, bahkan tanpa adanya pertemuan sebelumnya. Di tengah ketegangan itu, sebuah kekuatan baru muncul. Cahaya ungu berkilau di langit, membelah tekanan yang menyesakan. Sosok kuat perlahan menampakkan diri, membawa aura liar dan mendalam. Ia adalah Zifeng, salah satu jenius terkuat dari lembah Dewa Naga. Sosok yang dikenal sebagai iblis di antara generasi muda. Kehadirannya segera mengubah keseimbangan. Tanpa ragu ia berdiri di hadapan putra ilahi, menunjukkan tekad untuk melindungi pihaknya. Pertarungan yang tak terelakkan pun mulai terbentuk. Putra ilahi memandangnya dengan dingin, meremehkan kemampuan lawannya. Namun Zifeng tidak mundur, justru mengungkapkan bahwa telah berlalu 3 tahun sejak pertemuan terakhir mereka. Kata-kata itu menjadi pemicu. Putra ilahi melangkah maju dengan kekuatan penuh. Cahaya suci melonjak ke langit, membentuk pedang raksasa yang menyilaukan, lalu menebas ke arah Zifeng dengan kekuatan yang mampu membelah ruang. Raungan menggema. Tubuh Zifeng berubah drastis, cahaya ungu menyelimuti dirinya, sisik naga muncul menutupi tubuhnya, tanduk tumbuh di dahinya, dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang mengerikan. Ia melesat maju tanpa ragu, menghadapi serangan tersebut secara langsung. Benturan pertama mengguncang langit. Cakar naga bertabrakan dengan pedang suci, menghasilkan gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Namun pertarungan tidak berhenti di situ.
Kedua sosok terus bergerak dengan kecepatan luar biasa, saling bertukar serangan tanpa memberi celah. Langit terbagi menjadi dua warna. Putih dan ungu saling mendominasi, membentuk pemandangan yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Tekanan yang tercipta membuat banyak orang sulit bernapas. Bahkan para ahli setengah suci yang pernah menyaksikan banyak pertempuran pun terkejut oleh kekuatan yang ditampilkan. Pertarungan itu melampaui batas yang biasa. Kekuatan yang mereka keluarkan cukup untuk mengalahkan para ahli setengah suci biasa dengan mudah. Bahkan para tetua alam suci pun menunjukkan ekspresi serius, menyadari bahwa kedua jenius ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Raungan naga dan dentuman energi terus bergema di langit. Hingga akhirnya, sebuah benturan besar terjadi. Salah satu sosok terpental mundur puluhan langkah di udara sebelum akhirnya berhenti. Sosok itu adalah Zifeng. Tubuhnya kini menunjukkan luka yang dalam. Sebuah bekas tebasan menembus hingga ke tulang, dan energi cahaya suci terus menggerogoti tubuhnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, napasnya melemah. Sebaliknya, putra ilahi melangkah maju dengan tenang. Pakaiannya tetap bersih, auranya stabil, seolah pertarungan barusan tidak memberikan tekanan berarti baginya. Pemandangan itu membuat hati banyak orang bergetar. Jelas terlihat bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka masih cukup besar. Putra ilahi tetap berdiri di puncak. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Siapapun yang ingin ia bunuh, pasti akan mati. Kesombongan itu bukan tanpa dasar. Ia sengaja memilih tempat ini untuk bertindak, bukan karena kebetulan, melainkan untuk menunjukkan kekuasaannya di hadapan semua orang. Ia ingin menanamkan rasa takut dan memperkuat reputasinya sebagai penguasa tak tertandingi di generasi muda. Namun di tengah tekanan itu, tawa terdengar. Luming tertawa keras, penuh ejekan. Tawa itu memecah suasana dan menarik perhatian semua orang. Di tengah ancaman kematian, ia justru menunjukkan keberanian yang tidak biasa. Dalam pandangannya, tindakan putra ilahi bukanlah tanda kekuatan mutlak, melainkan bukti ketakutan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya diburu bukan karena kesalahan, melainkan karena potensi. Potensi yang ia tunjukkan telah mengguncang banyak orang. Dengan tingkat kultivasi yang masih relatif rendah, ia mampu mengalahkan dan membunuh banyak ahli kuat, bahkan meraih posisi pertama dalam perebutan harta. Pencapaian itu belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Banyak orang mulai berpikir, apakah benar putra ilahi merasa terancam oleh masa depan Luming? Meskipun saat ini perbedaan kekuatan masih jelas, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana keadaan beberapa tahun ke depan. Potensi yang dimiliki Luming terlalu mencolok untuk diabaikan. Namun putra ilahi tetap tenang. Keyakinannya tidak tergoyahkan. Dalam pandangannya, tidak ada seorang pun di benua ini yang mampu menandinginya. Ia telah mengarahkan pandangannya lebih jauh kepada para jenius dari kekuatan tingkat kaisar di luar wilayah ini. Ia merasa berada di tingkat yang berbeda. Namun Luming tidak mundur. Dengan suara yang menggema ke seluruh arena, ia mengajukan tantangan besar. Ia menetapkan waktu 3 tahun ke depan dalam pertemuan perebutan harta berikutnya, sebagai momen penentuan hidup dan mati antara dirinya dan putra ilahi. Tantangan itu mengguncang semua orang. Keberanian tersebut bukan sekadar nekat, melainkan penuh keyakinan. Luming percaya bahwa dalam waktu 3 tahun, ia akan mampu menyusul dan berdiri sejajar dengan lawannya. Ia tidak mau terus dipandang rendah. Di bawah langit yang masih bergetar oleh sisa energi pertempuran, dua sosok berdiri saling berhadapan. Masa depan telah ditentukan, dan bentrokan yang lebih besar menunggu di depan. Bab 1550. Putra ilahi melayang di udara dengan sikap angkuh, menatap Luming dari ketinggian tanpa sedikit pun menggoyahkan niat membunuhnya. Tatapannya sedingin bilah tajam, penuh keyakinan bahwa segalanya akan berakhir sesuai kehendaknya. Kata-kata yang dilontarkan Luming tidak mampu mengguncang ketenangan yang ia bangun selama ini. Namun Luming tetap berdiri tegak. Ia melihat semua itu sebagai kepura-puraan. Dalam pandangannya, tindakan putra ilahi justru menunjukkan rasa takut yang tersembunyi. Ketakutan terhadap potensi yang belum berkembang sepenuhnya, tetapi sudah cukup untuk mengancam kedudukan yang selama ini tak tergoyahkan. Tekanan di udara semakin berat. Putra ilahi akhirnya bergerak. Cahaya suci menyembur dari tubuhnya, membentuk sinar yang menembus langit dan bumi. Kekuatan itu mengguncang ruang di sekitarnya, menandakan serangan mematikan yang siap dilepaskan kapan saja. Zifeng meraung keras, melangkah maju untuk menghadang. Tubuhnya yang telah berubah dengan kekuatan naga memancarkan aura liar,
berusaha menahan tekanan yang datang. Namun di sisi lain, tetua dari lembah Dewa Naga tidak dapat bergerak bebas. Ia terhalang oleh kekuatan dari sekte lain yang sengaja mengunci pergerakannya. Situasi menjadi semakin genting. Lu Ming segera mengambil keputusan. Ia mengirimkan isyarat kepada Tian Cui dan Sue Ningsin untuk bersiap mundur. Menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung bukanlah pilihan bijak. Namun sebelum mereka sempat bergerak, langit kembali berubah. Awan bergolak hebat, dan dari ketinggian muncul sebuah kaki raksasa yang turun dengan kekuatan luar biasa. Ukurannya begitu besar hingga menutupi sebagian langit, membawa tekanan yang jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Kaki itu langsung menginjak ke arah Putra Ilahi. Serangan mendadak itu membuat semua orang terkejut. Putra Ilahi segera bereaksi, mengangkat telapak tangannya, dan membentuk jejak cahaya suci yang besar untuk menahan serangan tersebut. Namun kekuatan itu runtuh seketika. Kaki raksasa itu menghancurkan pertahanan dengan mudah, lalu terus menekan ke bawah. Putra Ilahi meraung dan mengeluarkan pagoda giok putih sebagai perlindungan terakhir. Pagoda itu membesar, memancarkan kekuatan suci yang luar biasa. Benturan terjadi. Suara ledakan mengguncang arena dan cahaya pelindung pagoda runtuh dalam sekejap. Tubuh Putra Ilahi terhempas ke bawah seperti meteor, menghantam arena hingga menimbulkan retakan besar di permukaannya. Semua orang tercengang. Arena yang sebelumnya tidak tersentuh oleh pertempuran kini retak di bawah satu serangan. Dampaknya begitu dahsyat hingga debu dan energi berhamburan ke segala arah. Putra Ilahi bangkit dengan susah payah, wajahnya pucat, darah mengalir dari mulutnya, dan rambutnya berkibar dalam angin yang masih bergelora. Tatapannya penuh amarah saat menatap ke langit. Di sana, sosok baru muncul. Seorang pria dengan tubuh tegap dan aura luar biasa perlahan turun. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang disertai kekuatan yang menekan. Kehadirannya langsung mengubah keadaan. Tian Cui dan Sue Ningsin bersorak kegirangan. Sosok itu adalah Yang Tianzong, kakak seperguruan ketiga mereka. Seorang ahli yang telah mencapai alam suci dan terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Ia jarang terlihat karena sering berlatih di luar, namun kini muncul pada saat yang paling menentukan. Lu Ming merasakan getaran dalam hatinya. Ia akhirnya bertemu dengan salah satu kakak seperguruannya, yang selama ini hanya ia dengar namanya. Sosok di hadapannya benar-benar memancarkan kekuatan yang berbeda, seperti naga sejati yang berdiri di puncak langit. Setelah menyapa secara singkat, perhatian Yang Tianzong langsung beralih pada Putra Ilahi. Aura kuat meledak dari tubuhnya. Tekanan alam suci menyebar, menekan seluruh area dengan kekuatan yang membuat banyak orang gemetar. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan dan membentuk cakar naga raksasa yang mencengkeram ke arah Putra Ilahi. Namun serangan itu tidak berjalan mulus. Dari samping dua kekuatan besar muncul untuk menghalangi. Tetua dari Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tianyu melangkah maju, menggabungkan kekuatan mereka untuk menghentikan Yang Tianzong. Pertarungan antar ahli alam suci pun terjadi. Langit kembali dipenuhi ledakan demi ledakan. Energi yang dilepaskan jauh melampaui pertempuran sebelumnya. Dalam beberapa gerakan saja, perbedaan kekuatan mulai terlihat. Yang Tianzong bergerak seperti badai. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia menyerang dua tetua tersebut secara bersamaan. Dalam waktu singkat, keduanya terpukul mundur dengan luka parah di tubuh mereka. Bekas cakar naga tampak jelas, darah mengalir, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Perbedaan kekuatan terlalu jauh. Yang Tianzong berdiri tegak memandang mereka dengan dingin. Ia memilih tidak membunuh, namun peringatan yang diberikan jelas terasa. Setelah itu, ia kembali mengalihkan perhatian pada Putra Ilahi. Langkahnya mengguncang udara. Kaki raksasa kembali terbentuk di langit dan menghantam ke arah Putra Ilahi. Kali ini dampaknya lebih kuat. Meskipun mencoba bertahan dengan senjata sucinya, Putra Ilahi tetap tertekan hingga setengah berlutut di tanah, darah kembali muncrat dari mulutnya. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Sosok yang sebelumnya tak tersentuh kini dipaksa berlutut di hadapan orang lain. Rasa malu dan amarah membakar dirinya hingga mencapai puncak. Namun Yang Tianzong tetap tenang. Ia meremehkan Putra Ilahi dengan jelas, menunjukkan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka masih terlalu besar. Namun ia juga menyatakan bahwa perbedaan itu berasal dari waktu dan tingkat kultivasi, bukan semata-mata bakat. Putra Ilahi meraung dalam kemarahan. Ia tidak bisa menerima penghinaan itu. Dalam hidupnya, ia selalu berada di puncak, dipuja dan ditakuti. Namun hari ini, semuanya runtuh di depan banyak orang.
Di tengah kemarahan itu, tantangan kembali ditegaskan. Putra Ilahi akhirnya menerima tantangan Luming. Dalam waktu 3 tahun, mereka akan bertarung dalam pertemuan perebutan harta berikutnya, menentukan hidup dan mati di antara mereka. Namun ia menetapkan syarat. Sebelum dapat menantangnya, Luming harus terlebih dahulu mengalahkan adiknya dan melewati ujian besar tersebut. Hanya dengan itu ia dianggap layak untuk berdiri di hadapannya. Keyakinannya tetap utuh. Ia percaya bahwa kekalahannya hari ini hanya karena perbedaan waktu latihan. Dalam beberapa tahun ke depan, ia yakin akan melampaui semua lawannya. Di bawah langit yang mulai tenang, 2 takdir besar telah ditetapkan. Pertarungan 3 tahun mendatang akan menjadi penentu segalanya. Bab 1551. Kabar tentang Putra Ilahi yang akan menembus alam suci dalam waktu 3 tahun menyebar dan mengguncang banyak pihak. Hal itu sebenarnya tidak mengejutkan jika dipikirkan dengan tenang, karena ia telah berada di tingkat setengah suci selama hampir 10 tahun. Dengan bakat luar biasa yang dimilikinya, menembus ke alam suci hanyalah soal waktu. Begitu ia benar-benar melangkah ke alam suci, kedudukannya akan berubah sepenuhnya. Ia akan berdiri di jajaran puncak benua Azur dan menjadi sosok yang tak lagi bisa disandingkan dengan generasi muda biasa. Pada saat yang sama, ia tidak akan dapat ikut serta lagi dalam pertemuan penetapan harta karun, karena kehadiran seorang ahli alam suci akan menghilangkan seluruh keseimbangan dalam kompetisi tersebut. Keadaan ini membuat banyak orang memahami satu kenyataan pahit. Jika Luming ingin menantang Putra Ilahi, kesempatan itu hanya ada sebelum waktu 3 tahun berlalu. Jika kesempatan itu hilang, maka harapan untuk bertarung akan lenyap sepenuhnya. Banyak orang menggelengkan kepala dengan perasaan berat. Mereka menilai bahwa jarak kekuatan antara keduanya terlalu jauh. Luming saat ini masih berada di tingkat Kaisar Bela Diri tingkat 4. Bahkan jika kemajuannya sangat pesat, dalam 3 tahun ia mungkin hanya mampu mencapai tingkat 8 atau 9. Namun pencapaian itu tetap tidak cukup untuk menandingi Putra Ilahi, terlebih jika lawannya telah menembus alam suci. Sejak zaman kuno hanya segelintir makhluk mengerikan yang mampu melawan ahli alam suci sebelum mencapai tingkat tersebut. Mereka semua adalah sosok legendaris yang mengguncang dunia. Kebanyakan orang tidak percaya Luming mampu mencapai tingkat seperti itu. Dalam suasana yang dipenuhi keraguan tersebut, Putra Ilahi meninggalkan ancaman dingin dan pergi tanpa menoleh. Para tetua dan murid dari sekte Dewa Surgawi segera mengikuti, meninggalkan tempat itu dengan cepat. Setelah itu, para ahli dari berbagai sekte lain juga berangsur-angsur pergi, hingga medan pertempuran kembali sunyi. Luming bersama rekan-rekannya kemudian kembali ke markas Lembah Dewa Naga. Banyak murid mengalami luka berat akibat pertempuran sebelumnya, sehingga mereka segera memasuki masa pemulihan. Luming sendiri kembali ke kamarnya dan mulai menyerap batu mentah untuk memulihkan inti esensialnya. Dalam waktu setengah hari, kondisinya telah pulih sepenuhnya. Setelah itu, ia mengeluarkan sejumlah cincin penyimpanan yang diperoleh dari lawan-lawannya. Ia mulai memeriksa satu persatu isi di dalamnya. Hasilnya membuatnya sangat gembira. Semua lawan yang ia kalahkan adalah para jenius dengan kekayaan melimpah. Jumlah batu mentah yang terkumpul mencapai ratusan juta. Selain itu, terdapat puluhan senjata roh tingkat kaisar serta 6 senjata suci. Yang paling berharga adalah 3 pesawat ulang-alik pemecah ruang, yang ditemukan dari cincin penyimpanan para jenius teratas. Benda itu merupakan alat yang selama ini diinginkannya, namun sulit didapatkan. Kini, ia justru memperoleh 3 sekaligus. Luming memilih salah satu, menghapus jejak pemilik sebelumnya, lalu mulai memurnikannya. Proses tersebut berlangsung sangat cepat dan selesai dalam waktu kurang dari 1 hari. Setelah berhasil disempurnakan, pesawat ulang-alik itu dapat berubah ukuran dan bentuk sesuai kehendaknya, melayang ringan di telapak tangannya. Setelah puas mengamatinya, ia menyimpannya kembali dan beralih memurnikan sarung tangan pengalir esensi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam beberapa hari berikutnya, kabar tentang pertempuran di pertemuan harta karun menyebar ke seluruh wilayah Chang. Nama Luming menjadi pembicaraan utama. Ia dikenal sebagai sosok yang mengalahkan dan membunuh 10 jenius tingkat atas seorang diri, serta meraih peringkat pertama. Selain itu, tantangannya terhadap Putra Ilahi dalam waktu 3 tahun menjadi topik yang terus diperbincangkan, meskipun sebagian besar orang meragukan peluangnya. 3 hari kemudian, Luming berhasil menyempurnakan sarung tangan pengalir esensi. Dengan satu pikiran, sarung tangan itu berubah menjadi cairan dan membungkus tangan kanannya. Rasanya ringan seperti kain tipis,
namun saat ia mengalirkan energi esensial, bobotnya meningkat drastis hingga lengannya sedikit bergetar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Jika dipadukan dengan domain kekacauan purba dan teknik penekan penjara, pukulan yang dihasilkan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Sarung tangan itu juga dapat menyatu dengan tubuhnya dan muncul kembali kapan saja sesuai kehendak. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Ming memutuskan untuk pergi. Waktu menuju pertemuan berikutnya masih tersisa beberapa hari, namun ia merasa tidak perlu tinggal lebih lama. Tujuannya datang ke tempat ini sudah tercapai, yaitu memahami kekuatan para jenius teratas di wilayah tersebut. Bagi dirinya, waktu adalah hal yang paling berharga. Daripada menyaksikan kompetisi yang tidak lagi memberinya manfaat, ia memilih kembali ke Lembah Dewa Naga untuk berkultivasi secara tertutup. Dengan tekad yang semakin kuat, Lu Ming melangkah meninggalkan tempat itu, bersiap menghadapi perjalanan panjang menuju kekuatan yang lebih tinggi. Bab 1552. Lu Ming memutuskan untuk meninggalkan Pegunungan Chang tanpa menunggu lebih lama. Ia menolak tawaran bantuan dan memilih menggunakan pesawat ulang-alik pemecah ruang miliknya sendiri, hasil rampasan dari pertempuran sebelumnya. Setelah berpamitan seperlunya, ia melayang ke udara dan meninggalkan kawasan pegunungan yang luas itu. Begitu berada di luar jangkauan wilayah tersebut, ia memanggil pesawat ulang-alik pemecah ruang. Benda itu segera membesar hingga ratusan meter, lalu membuka pintunya. Lu Ming masuk ke dalamnya dan mengaktifkan formasi dengan batu mentah sebagai sumber energi. Dalam sekejap, pesawat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju Lembah Dewa Naga dengan kecepatan luar biasa. Di dalam ruang kendali, Lu Ming duduk bersila. Ia mengeluarkan botol giok berisi pil alam kerajaan yang diperolehnya sebagai hadiah. Perjalanan menuju Lembah Dewa Naga akan memakan waktu sekitar setengah bulan, dan ia tidak berniat menyia-nyiakan waktu berharga itu. Ia menelan satu pil. Seketika energi dahsyat meledak di dalam tubuhnya, jauh lebih kuat dibandingkan energi buah roh tingkat kerajaan. Tanpa ragu, ia menenangkan pikirannya dan mulai memurnikan energi tersebut dengan penuh konsentrasi. Hari demi hari berlalu dalam keheningan. Setelah 7 hari, seluruh pil telah diserap sepenuhnya. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat hingga mencapai puncak kaisar bela diri tingkat 5. Energi dalam tubuhnya menjadi semakin luas dan kuat, sementara domain kekacauan purba juga mencapai batas puncaknya. Kemajuan ini memberinya keyakinan baru. Jika ia kembali menghadapi para jenius dalam pertemuan sebelumnya, ia tidak perlu lagi menggunakan teknik pamungkas untuk mengalahkan mereka. Namun ia tidak larut dalam kepuasan. Ia kembali menutup mata dan menstabilkan kultivasinya. 1 hari lagi berlalu. Pada malam yang sunyi, pesawat ulang-alik itu melesat di langit seperti meteor. Awan gelap menggantung rendah, menambah suasana mencekam di pegunungan yang luas di bawahnya. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang pesawat. Serangan datang tanpa peringatan. Dari balik awan gelap, tangan-tangan raksasa terbentuk dari energi dan menghantam pesawat ulang-alik bertubi-tubi. Benturan dahsyat membuat seluruh badan pesawat bergetar keras, seolah-olah akan hancur kapan saja. Sebuah tangan energi yang lebih besar kemudian mencengkeram pesawat itu dan melemparkannya ke arah gunung terdekat. Benturan keras mengguncang puncak gunung hingga runtuh, batu-batu besar berhamburan ke segala arah. Dalam situasi genting itu, Lu Ming segera bergerak. Ia keluar dari pesawat dan menyimpannya kembali dalam bentuk kecil. Di langit malam yang pekat, lebih dari 10 sosok berjubah hitam telah mengepungnya dari segala arah. Tanpa memberi kesempatan, serangan langsung dilancarkan. Cahaya pedang melesat seperti hujan deras, menembus udara dengan kecepatan mematikan. Semua penyerang berada di tingkat tinggi, setidaknya kaisar bela diri tingkat 7, bahkan beberapa mencapai tingkat 8. Lu Ming tidak ragu. Sayap hitam muncul di punggungnya, mengepak kuat dan membawanya melesat ke udara. Namun serangan dari atas telah menunggunya. Beberapa ahli tingkat 8 telah bersiap, menebaskan cahaya pedang yang mengunci jalur pelariannya. Pikiran Lu Ming berputar cepat. Ia menyadari bahwa ini adalah penyergapan yang telah direncanakan dengan matang. Lawan jelas mengetahui pergerakannya dan memilih waktu yang tepat saat ia sendirian dan lengah. Tanpa membuang waktu, ia melancarkan serangan jiwa melalui teknik pedang dewa. Namun serangan itu hampir tidak berpengaruh. Lawan hanya sedikit tergetar sebelum kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Lu Ming segera beralih ke serangan fisik. Tombak naga hitam muncul di tangannya dan langsung meluncur ke depan. Sinar tombak menghancurkan cahaya pedang dan menembus tubuh salah satu musuh, menghancurkannya seketika. Serangan berikutnya tidak kalah dahsyat. Energi tombak meledak dan menyapu 2 musuh sekaligus,
menghancurkan mereka dalam ledakan kekuatan yang mengerikan. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Serangan mereka datang dari segala arah tanpa henti. Lu-Ming menggunakan sayap hitamnya sebagai perisai, tetapi benturan demi benturan tetap membuat tubuhnya terpental. Setiap serangan mengandung kekuatan besar dari para kaisar bela diri tingkat tinggi. Meskipun Lu-Ming mampu melawan mereka satu persatu, menghadapi kepungan seperti ini tetap memberinya tekanan besar. Serangan terus meningkat. Selain pedang, beberapa penyerang mulai menggunakan teknik pisau dengan cahaya tajam yang membelah kegelapan malam. Kilatan cahaya itu membawa aura dingin yang mematikan, menandakan teknik tingkat tinggi yang tidak biasa. Lu-Ming merasakan sesuatu yang berbeda dari teknik tersebut. Ada jejak keahlian khusus yang tidak asing, seolah berasal dari aliran tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri. Di tengah hujan serangan yang semakin ganas, kesadaran itu muncul dengan jelas di benaknya. Teknik yang digunakan para penyerang bukanlah teknik sembarangan, melainkan sebuah teknik pisau tingkat tinggi yang dikenal memiliki kekuatan mematikan dan sulit dilawan. Penyergapan ini bukan sekadar serangan acak, melainkan sebuah rencana pembunuhan yang disusun dengan sangat rapi dan mematikan. Bab 1553. Lu-Ming segera menyadari asal teknik yang digunakan para penyerang. Seni pedang tanpa niat merupakan teknik pamungkas dari sekte pedang tanpa niat, salah satu dari 13 sekte teratas di wilayah Azur. Fakta itu membuat situasi semakin membingungkan, karena ia tidak memiliki permusuhan langsung dengan sekte tersebut. Berbagai kemungkinan melintas di benaknya. Selain sekte pedang tanpa niat, mungkin juga terdapat campur tangan sekte lain seperti sekte Dewa Surgawi, sekte Iblis Tianyu, atau sekte Yudu. Namun dalam situasi genting seperti ini, tidak ada waktu untuk mencari jawaban. Yang terpenting adalah bertahan hidup. Perisai senjata suci segera muncul di belakangnya dan mengembang, melindungi tubuhnya. Dengan kepakan sayap hitam, Lu-Ming memilih satu arah, dan menerobos keluar dari kepungan dengan kecepatan tinggi. Tombak naga hitam di tangannya terus melesat, memancarkan cahaya tombak yang menghancurkan serangan lawan. Ledakan demi ledakan mengguncang langit malam. Dalam satu terobosan, tombaknya menembus dantian seorang ahli tingkat 8 dan membunuhnya seketika. Sayap hitamnya juga berubah menjadi bilah tajam, membelah dua ahli tingkat 7 yang berada di jalurnya. Namun di hadapannya tiba-tiba muncul cahaya pedang raksasa yang membelah langit. Serangan itu berasal dari seorang ahli tingkat 9. Kekuatan yang dibawanya jauh melampaui serangan sebelumnya. Lu-Ming tidak sempat menghindar sepenuhnya. Ia hanya mampu mengangkat tombaknya untuk menahan. Benturan dahsyat membuat tubuhnya terpental jauh, sementara serangan lain menghantam perisai di belakangnya. Gelombang energi mengguncang tubuhnya. Darah di dalam dirinya bergejolak, namun ia tetap berdiri. Jumlah musuh terlalu banyak, dan semuanya adalah ahli tingkat tinggi. Penyergapan ini jelas dirancang untuk memastikan kematiannya. Tanpa ragu Lu-Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Raungan naga bergema dari dalam tubuhnya, sisik naga muncul di kulitnya, dan garis keturunan kekuatan bangkit sepenuhnya. Energi yang mengalir di tubuhnya meningkat tajam. Dengan dorongan kekuatan itu, ia kembali bergerak. Sayap hitam mengepak kuat, membawa tubuhnya melesat seperti kilat. Tombak naga hitam menyapu ke depan dengan kekuatan yang mampu meratakan medan pertempuran. Dua ahli tingkat 7 kembali tewas dalam serangan itu. Lu-Ming terus maju tanpa henti, berubah menjadi mesin pembantai yang menghabisi lawan satu demi satu. Dari lebih dari selusin penyerang awal, hanya tersisa beberapa orang. Namun, ia juga menerima banyak serangan. Berkat perlindungan sayap hitam, perisai senjata suci, dan tubuh tempur Dewa Naga, ia tidak mengalami luka parah, meskipun tekanan yang dirasakan sangat besar. Saat pertempuran tampak mereda, bayangan baru muncul di langit gelap. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, mencapai puluhan orang. Semua adalah ahli tingkat tinggi, dan aura mereka jauh lebih menakutkan. 6 sosok melangkah maju dengan tekanan luar biasa. Mereka semua adalah ahli tingkat 9. Serangan kembali dilancarkan. Cahaya pedang dari bawah melesat ke arah Lu-Ming dengan kecepatan mematikan. Ia membalas dengan langkah 9 naga, memanggil 9 naga energi untuk menghadang. Benturan dahsyat terjadi, namun serangan lawan tetap menembus dan memaksanya menghindar. Tanpa ragu, Lu-Ming membalas dengan tombak naga hitam. Benturan keras terjadi antara tombak dan senjata lawan. Salah satu ahli tingkat 9 terpental akibat kekuatan tersebut. Melihat celah itu, Lu-Ming segera mengejar. Tombaknya membesar hingga ratusan meter dan menghantam lawan dengan kekuatan penuh.
lawan tersebut memuntahkan darah dan mundur dengan panik. Namun para ahli lain segera bergerak bersama. Serangan dari berbagai arah menghantam perisai dan sayap hitam, mengguncang tubuh Luming. Meskipun demikian, tekadnya tidak goyah. Ia mengunci satu target dan terus menyerang tanpa henti. Tombak naga hitam kembali melesat, menghantam lawan hingga lengannya patah. Pada saat yang sama, ia melempar tombaknya dengan kekuatan penuh. Tombak itu berubah menjadi kilatan hitam yang menembus ruang dan menghantam seorang ahli tingkat 9. Ledakan dahsyat menghancurkan tubuh lawan tersebut. Tanpa memberi jeda, Luming berbalik dan melayangkan pukulan. Sarung tangan pengalir esensi muncul, menyerap energi dalam jumlah besar hingga menjadi sangat berat. Pukulan itu mengandung kekuatan domain kekacauan purba dan teknik penekan penjara. Saat mengenai senjata lawan, senjata tersebut langsung hancur. Kekuatan tinju terus berlanjut dan menghancurkan tubuh ahli tingkat 9 itu. Dalam waktu singkat, 2 ahli tingkat 9 telah tewas di tangannya. Namun, hal itu justru membuat para penyerang semakin waspada. Mereka mulai menyadari betapa kuatnya senjata suci yang dimiliki Luming. Beberapa mundur, sementara yang lain maju dengan persiapan baru. Kini lebih dari 10 ahli tingkat 9 berkumpul, dan beberapa di antaranya membawa senjata suci. Satu orang mengendalikan menara merah darah yang memancarkan aura mengerikan. Yang lain memegang pedang perang, tongkat besi, serta gunung batu yang melayang di atas kepala. Keempat senjata suci itu menutup seluruh arah pelarian. Langit malam dipenuhi tekanan mematikan. Dengan komando yang dingin, serangan terakhir dimulai. Cahaya pedang yang mengerikan kembali turun, membawa kekuatan penghancur yang siap menelan segala sesuatu di hadapannya. Bab 1554. Kekuatan senjata suci yang dikendalikan oleh ahli tingkat 9 benar-benar berada pada tingkat yang mengerikan. Luming tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia terus menggerakkan tubuhnya, mengandalkan kecepatan dan kelincahan untuk menghindari serangan cahaya pedang yang memburunya tanpa henti. Namun teknik itu terlalu luar biasa. Cahaya pedang yang semula tunggal tiba-tiba terpecah menjadi banyak bagian, masing-masing mengunci pergerakan Luming dari berbagai arah. Secepat apapun ia bergerak, serangan itu tetap menempel dan tidak bisa dihindari sepenuhnya. Luming segera memahami asal teknik tersebut. Itu adalah seni pedang tanpa niat dari sekte pedang tanpa niat. Fakta ini memastikan bahwa salah satu kekuatan utama di balik penyergapan ini berasal dari sekte tersebut. Ia menahan serangan dengan perisai senjata suci dan sayap hitamnya. Benturan keras membuat tubuhnya bergetar hebat dan terpental jauh seperti bola meriam. Darah mengalir dari mulutnya, menandakan bahwa ia mulai terluka oleh tekanan kekuatan lawan. Belum sempat menstabilkan diri, tekanan lain turun dari atas. Sebuah gunung raksasa yang terbentuk dari energi jatuh menimpanya dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, serangan dari arah lain juga datang, menunjukkan koordinasi sempurna dari para penyerang. Luming mengalirkan energi ke dalam sarung tangan pengalir esensi dan melayangkan pukulan ke arah gunung tersebut. Benturan dahsyat terjadi, dan gunung itu terpukul mundur. Namun tubuh Luming sendiri jatuh ke tanah seperti meteor, menimbulkan getaran besar. Serangan berikutnya datang tanpa jeda. Sebuah tongkat logam raksasa menghantam dari samping seperti pilar langit yang runtuh. Ia kembali menahan dengan sayap hitamnya, namun tetap terpental dan menghantam lereng gunung hingga retak. Meskipun sebelumnya ia mampu membunuh beberapa ahli tingkat 9, itu tidak berarti lawan-lawannya lemah. Kini 4 ahli tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci bekerja sama. Kekuatan gabungan mereka membuat Luming tidak mampu melawan secara langsung. Ia menyadari bahwa bertahan lebih lama hanya akan memperburuk keadaan. Satu-satunya pilihan adalah mundur. Ia mencoba menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk melarikan diri. Namun upaya itu gagal. Ruang di sekelilingnya telah disegel oleh formasi besar. Puluhan sosok berjubah hitam muncul, masing-masing mengendalikan cakram formasi yang memancarkan kekuatan penyegelan. Segala jalur pelarian telah ditutup, bahkan kemampuan luar biasa untuk menembus ruang tidak dapat digunakan. Situasi ini menunjukkan bahwa penyergapan ini telah direncanakan dengan sangat matang. Setiap kemungkinan telah diperhitungkan, termasuk kemampuan Luming untuk melarikan diri. Para penyerang tidak memberi kesempatan sedikitpun. Sebagian bergerak untuk menekan ruang, sementara 4 ahli utama kembali melancarkan serangan dengan senjata suci mereka. Menara raksasa jatuh dari atas, pedang suci menebas dari depan, tongkat logam menghantam dari samping, dan gunung energi kembali menekan dari arah lain. Semua serangan datang bersamaan,
menutup seluruh kemungkinan pergerakan. Luming tidak memiliki ruang untuk menghindar. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan. Bayangan prasasti penekan muncul samar, memperkuat serangannya. Benturan keras menghancurkan salah satu serangan, namun tubuhnya tetap terpental akibat tekanan besar. Dalam kondisi terdesak, Luming membuat keputusan nekat. Ia mengerahkan kekuatan garis keturunan ketiganya secara penuh. Energi yang mengalir ke dalam tubuhnya meningkat tanpa henti, melampaui batas normal. Kekuatan itu terus bertambah, seolah tidak memiliki ujung. Tubuhnya mulai berubah. Rambutnya berubah menjadi merah darah, matanya bersinar seperti iblis, dan aura pembunuhan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ia telah memasuki keadaan yang hampir gila. Dengan kekuatan baru itu, ia kembali menghadapi serangan. Ketika menara raksasa jatuh, ia menghantamnya dengan satu pukulan. Kali ini, menara itu hancur di udara, sementara tubuhnya hanya mundur beberapa langkah tanpa kehilangan keseimbangan. Tongkat logam kembali menghantam. Ia menahan dan membalas dengan kekuatan yang sama dahsyat, membuat senjata itu terpental jauh. Meskipun ia juga terdorong mundur, perbedaannya sangat jelas dibandingkan sebelumnya. Serangan demi serangan terus datang tanpa henti. Namun Luming semakin kuat. Ia terus mendorong batas kekuatannya, menarik lebih banyak energi dari garis keturunan ketiganya. Aura pembunuhan yang ia pancarkan semakin mengerikan. Bahkan para penyerang yang telah bersiap menghadapi teknik jiwa pun merasakan getaran di dalam hati mereka. Ia menghancurkan gunung energi yang jatuh dari atas tanpa bergerak sedikitpun. Dengan satu langkah, ia melesat maju menuju salah satu ahli yang mengendalikan senjata suci. Pukulan yang ia lancarkan menghancurkan cahaya pedang lawan dengan mudah. Ia menembus pertahanan itu dan mendekat dalam sekejap. Lawan tersebut berusaha mengerahkan teknik pedang tanpa niat hingga batasnya. Ratusan cahaya pedang muncul, lalu memadat menjadi 9 serangan utama yang saling terhubung, membentuk kurungan mematikan. Namun seluruh serangan itu tertahan oleh energi mengerikan yang menyelimuti tubuh Luming. Dengan pukulan bertubi-tubi, ia menghancurkan semua cahaya pedang yang menghalanginya. Dalam sekejap, ia telah menembus pertahanan terakhir dan muncul tepat di hadapan lawannya, membawa niat membunuh yang tak terbendung. Bab 1555. Luming bergerak tanpa ragu, melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh. Tinju besinya bergetar hebat, membawa kekuatan mengerikan yang sulit dibendung. Lawannya terkejut dan segera mengangkat pedang suci untuk menahan serangan tersebut. Benturan keras terjadi, dan tubuh lawan terpental jauh hingga menghantam puncak gunung. Darah menyembur keluar, menandakan luka berat yang tidak ringan. Luming tidak memberi kesempatan. Ia melangkah maju dengan niat menghabisi lawan itu. Namun sebelum ia sempat mendekat, serangan lain datang dari langit. Gelombang kekuatan tak terlihat menghantam langsung ke arah jiwa. Serangan itu begitu tiba-tiba dan berbahaya. Perisai pelindung jiwa dalam diri Luming bergetar keras, nyaris runtuh di bawah tekanan tersebut. Serangan jiwa. Kesadaran itu muncul seketika. Pada saat yang sama, semua penyerang lain juga melancarkan teknik serangan jiwa secara bersamaan. Gelombang demi gelombang tekanan mental menghantam tanpa henti, mengguncang kesadaran Luming. Beruntung, kekuatan jiwanya jauh melampaui kebanyakan ahli pada tingkat yang sama, ditambah pelindungan harta khusus. Jika tidak, jiwanya sudah hancur seketika. Dari pola serangan itu, Luming akhirnya memahami identitas pihak lawan. Mereka bukan berasal dari sekte yang ia duga sebelumnya, melainkan kekuatan lain yang lebih tersembunyi dan berbahaya. Sekte roh jahat. Kebenaran itu membuat situasi semakin suram. Pihak lawan bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga unggul dalam serangan jiwa yang mematikan. Serangan fisik kembali datang bersamaan dengan serangan jiwa. Menara raksasa, gunung energi, dan tongkat logam kembali menghantam dari berbagai arah. Luming meraung seperti binatang buas. Ia memaksa dirinya menyerap lebih banyak kekuatan dari garis keturunan ketiganya. Energi itu mengalir deras, hampir melampaui batas kendali, membanjiri tubuhnya dengan niat membunuh yang tak terbendung. Dengan satu pukulan, ia memukul mundur tongkat logam raksasa. Sayap hitamnya berkelebat liar, menghantam gunung dan menara hingga terpental. Tanpa berhenti, ia melesat maju menuju lawan yang mengendalikan pedang suci. Lawan itu berusaha mundur, tetapi tubuhnya terikat oleh aura pembunuhan yang mengerikan. Dalam sekejap, Luming telah melewatinya. Sayap hitamnya membelah tubuh lawan seperti bilah tajam, mengakhiri hidupnya. Tanpa membuang waktu, Luming merebut pedang suci tersebut,
dan langsung beralih menyerang lawan berikutnya yang mengendalikan gunung energi. Serangan jiwa terus menghantamnya dari segala arah, namun ia menahannya dengan tekad yang semakin membara. Dengan satu tebasan pedang suci, ia menghantam gunung kecil hingga terpental. Lawan yang mengendalikannya pucat dan mundur dengan panik. Namun Lu Ming tidak memberi kesempatan. Ia melempar pedang suci untuk menahan menara raksasa yang datang dari arah lain, sementara tubuhnya terus maju. Dengan pukulan mengerikan, ia menghancurkan senjata roh lawan dan membunuhnya di tempat. Dua ahli tingkat 9 kembali tewas. Sisa penyerang mulai goyah. Mereka tidak lagi berani mendekat dan memilih mundur. Namun, pada saat itulah sosok utama akhirnya bergerak. Sosok berjubah hitam yang selama ini memberi perintah melangkah maju. Ia menghunus pedangnya dan dalam sekejap meluncurkan serangan. Cahaya pedang melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata, mengarah langsung ke leher Lu Ming. Kecepatan dan tekanan serangan itu jauh melampaui semua yang sebelumnya. Bahkan dalam keadaan setengah kehilangan kendali oleh niat membunuh, Lu Ming tetap merasakan bahaya besar. Ini adalah kekuatan seorang setengah suci. Dengan usaha terakhir, Lu Ming menggeser tubuhnya. Namun ia tetap tidak sepenuhnya menghindar. Cahaya pedang menembus dadanya, membelah sisik naga dan tulang, meninggalkan luka dalam yang mengerikan. Darah mengalir deras, sementara energi pedang terus merusak bagian dalam tubuhnya. Serangan belum berhenti. Cahaya pedang kembali berubah arah dan menyerang pinggangnya. Lu Ming menangkis dengan sayap hitam. Namun benturan itu kembali melemparkannya jauh hingga menghancurkan sebuah gunung. Meski demikian, ia kembali bangkit dari reruntuhan. Ketahanan tubuhnya yang luar biasa membuat bahkan sang setengah suci merasa terkejut. Hal itu semakin menguatkan tekad pihak lawan untuk membunuhnya secepat mungkin. Sosok berjubah hitam itu bergerak lagi, kali ini dengan kekuatan hukum yang telah ia kuasai. Aura pedangnya menjadi lebih mengerikan, menekan ruang di sekitarnya. Lu Ming merasakan tekanan itu dengan jelas. Inilah kekuatan hukum yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah melangkah menuju alam suci. Serangan berikutnya datang secepat kilat. Pada saat genting itu, makhluk kecil di bahunya bergerak. Kekuatan ruang dan waktu digunakan untuk menciptakan penghalang, mencoba menahan serangan tersebut. Namun perbedaan kekuatan terlalu besar. Serangan itu dengan mudah menghancurkan penghalang tersebut. Pertempuran antara kekuatan ruang waktu dan kekuatan hukum terjadi sekejap, namun hasilnya sudah jelas. Setengah suci itu tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Ia bahkan menguasai teknik pedang ilahi, membuat serangan jiwanya jauh lebih unggul dibandingkan Lu Ming. Benturan kekuatan jiwa kembali terjadi. Lu Ming mencoba melawan, namun dengan cepat ditekan. Serangan itu terus mendekat, tidak memberi ruang untuk bernapas. Dalam keadaan terdesak, satu-satunya harapan adalah bertahan selama mungkin. Namun di hadapan kekuatan seorang setengah suci yang menguasai hukum, setiap detik menjadi pertarungan antara hidup dan kematian.